Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala aidan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian kamus gitu. Senang mas saya namanya kamus kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mah komus bu pakai kof. Tapi kok artinya bahasa ya kamus bahasa Arab itu bahasa Indonesia ya kamus dictionary. Tapi bahasa Arabnya komus. Tapi kalau pakai komus kan jadi kojian gitu. Nanti kan jadi nggak kenang gitu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nih hari ini alhamdulillah hari keberapa sih? Jadi lupa, saya mah jalan terus sih kan. Saya jalan terus jadi sampai lupa hari ke-27 28. Insyaallah hari ke-28 di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya pribadi bersyukur karena akhirnya Allah izinkan. Tadi malam itu ketika mendarat di Perth itu kayaknya bahagia banget saya. Karena saya sudah keluar dari hari pertama bulan Ramadan, sudah jalan di 7 kota, dan ini kota yang ke-8 dan insya Allah kota terakhir sebelum mudik. Ya, alhamdulillah Allah izinkan saya silaturahmi sama ibu-ibu sekalian, baik yang bil ghaib atau bin nazar. Kalau di pondok tuh ada istilah gitu kalau di pesantren. Kalau bin nazar orangnya ketemu langsung. Kalau bil ghaib besok nontonnya di video. Dari YouTube itu bil ghaib namanya. Dan saya bilang tadi sambil guyon karena ceramah saya ada di YouTube, jadi ceramah hari ini sama aja kan yang di YouTube. Silakan ditonton. Bismillah. Alhamdulillah kita bisa kumpul, dan bagi saya di banyak pengajian, bukan banyak lagi, hampir di semua pengajian ketika mengawali saya selalu ingatkan ke diri saya pribadi dan kita semuanya, yang paling mahal dari ngaji itu sebenarnya bukan ilmunya. Ilmu itu ya jenengan semua. Maaf nih kalau bahasa saya campur-campur ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Jadi panjenengan semua, Bapak, Ibu, ibu-ibu semua, kalau sekadar ilmu itu di mana-mana bisa dapat. Ya buka YouTube, buka Mbak Google, buka WA itu semua. Ada Mbak Google, ada Mbak WA gitu kan. WA group itu kan juga. Tetapi ada yang mahal dari ngaji. Yang mahal dari berangkat ngaji itu sebenarnya adalah silaturahminya. Itu yang tidak didapatkan dari tempat lain, dan belum tentu orang ngaji bisa silaturahmi. Karena sekarang tidak sedikit orang berangkat ngaji bukannya silaturahmi, pulang ngaji malah berantem. Selesai ngaji malah cari musuh. Gara-gara ngaji malah nunjukin orang jadi musuh. Artinya apa? Silaturahminya gagal. Padahal yang mahal dari ngaji itu justru adalah silaturahmi. Karena ngaji, karena belajar agama, karena kita semakin paham tentang agama, harusnya rasa kasih sayang kita dengan sesama manusia semakin terikat, semakin kuat, bukan malah semakin jauh. Nah, itu yang sekarang saya kadang-kadang agak sedih. Ya Ustadz tuh kan kemana-mana bengak-bengok ngomong gitu. Kok ya selesai ngaji berantem?
kok ya selesai ngaji musuh-musuhan, itu mah nggak kena namanya ngaji. Padahal katanya Islam rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Pas kok belajar ngaji Islam, kok ya malah nggak jadi rahmat, malah jadi musuh. Tapi kalau saya memang nggak pernah bisa jadi rahmat, Bu. Karena nama saya dari awal sudah Rafiq. Sama jenengan juga nggak bisa jadi Bu Rahmat kalau suami jenengan sudah kepilih namanya yang lain. Sama kayak anak-anak jenengan juga kayaknya sulit jadi anak soleh, karena nama suami jenengan bukan Pak Soleh. Anak saya juga nggak bisa jadi anak soleh, yo anak Rafiq aja terus. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ikat kita semua dalam silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita semua dari akhir bersama dengan barisan beliau. Ngapunten saya lupa. Biasanya saya matiin kalau ngaji. Nggih. Nah, sebelum cerita lebih jauh, saya tadi di depan bacakan ayat Al-Qur'an. Ada 2 ayat. Mungkin kita elaborasi 1 aja, sisanya kalau bisa ketemu besok sambung lagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Luqman ayat 13 kalau enggak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih ngapunten nggih, saya iki cara ngapal Quran saya kayak cara orang kampung. Orang kampung tuh kalau ngapal Quran itu dari awal sampai akhir, enggak tahu nomor ayat kadang-kadang. Allah berfirman begini, pokoknya di awal cerita Luqman deh. Tapi yang saya ingat itu di halaman ketiganya. Kalau jenengan buka surah Luqman, halaman kedua. Halaman kedua di surah Luqman. Allah berfirman begini. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, dan sungguh sudah kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Untuk apa hikmah itu? Anishkur lillah, hikmah kemampuan untuk bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian Allah tegaskan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, kata wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, kata Allah. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi siapa yang kufur, maka sebenarnya dia kufur bukan untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, kata Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Okay. Nah, lalu kemudian di ayat yang lain, ayat ini panjang elaborasinya. Kita cari kesempatan lain nanti. Saya nggak tahu nanti malam tuh buka puasa lain lagi audiensnya. Oh, lain lagi. Bayangan saya mah kalau sama mau saya sambung. Karena di tempat lain, ya kalau bersambung di sini di kemarin yang bersambung, kalau bersambung tuh enak. Karena ceritanya ayat ini panjang sekali. Saya kalau mulai ayat ini lebih 1 jam gitu. Biasanya karena tafsirnya panjang. Di ayat yang lain Allah berfirman begini pada surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah. Barang siapa yang rajin memberi lalu dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, lalu kemudian dia membenarkan tasdiq akan sesuatu yang baik yang dia tahu, fasanuyassiruhu lil yusra, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia kemudahan. Sebaliknya, wa amma man bakhila, tapi siapa yang medit ya, tahu medit ya? Medidit, bakhil, pelit. Bahasa Jawa ya medit ya? Saya nggak tahu. Saya orang Banjarmasin tapi di Jawa baru hampir 17 tahun. Oh, Sunda juga medit juga. Nah, medit, orang medidit itu medit banget gitu kan. Pelit, bakhil. Kata Allah, barang siapa yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna, lalu kemudian cuma merasa mencari kekayaan untuk dirinya sendiri, fasanuyassiruhu lil usra,
maka niscaya Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk mendapatkan kesulitan. Sinis sebenarnya bahasanya Gusti Allah ini sinis sih bahasanya. Kesulitan kok dimudahkan ya gitu. Jadi dimudahkan untuk sulit, sebentar-bentar sulit, sebentar-bentar sulit, sulit kok sebentar-sebentar. Nah, itu kan ada ustadz di TV itu. Untuk bicara ayat ini saya mau mulai dari cerita begini. Di semua kota ini kali ke-7 saya bercerita-cerita ini. Dan ini pengalaman pribadi. Jadi dulu di kampung saya di Jogja, saya punya seorang jamaah. Saya tidak usah sebut nama beliau. Cerita yang saya ceritakan memang sedih. Saya nggak tahu, ada gue udah tahu nangis duluan aja. udah connect aja, udah tahu ceritanya sih ada. Oke. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadi persaksian bahwa beliau adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dulu punya jamaah, seorang bapak-bapak, beliau mengalami kanker otak parah, pokoknya stadium parah, penyakit parah gitu. Operasi. Setelah operasi itu, operasinya berhasil, alhamdulillah Allah beri beliau umur panjang, masih hidup. Tetapi secara fisik amat sangat lemah. Rumah beliau hanya berjarak 2 rumah dari 1, 2, 3. Ya, 1, 2 rumah beliau rumah ketiga dari masjid tempat kita biasa sholat. Sementara rumah saya itu 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Saya butuh waktu less than 5 minutes. Kurang dari 5 menit saya bisa sampai ke masjid. Tapi si bapak ini, it may take 10 minutes or more. Bisa 10 menit itu jalan ke masjid. Karena lemah sekali kondisi fisiknya. Ya karena itu tadi. Bahkan kadang-kadang tidak sekali 2 kali saya ketemu. Beliau sudah duluan ke masjid, saya sampai di masjid, beliau masih di depan masjid. Berdiri berpegangan di tiang masjid hanya untuk sekedar melepaskan sendal jepit aja dari kakinya, beliau kesulitan. Karena begitu lemahnya fisiknya. Ya sudah, tapi rajin orangnya sholat jamaah di masjid sama-sama. Nah, tiap subuh minggu saat itu kita ada pengajian tafsir. Saya ngisi pengajian. Dan ngisi pengajian, entah kenapa hari itu saya juga sudah lupa ayatnya apa saat itu yang kita bahas. Karena kita bacanya berurutan dari awal sampai akhir, sekali pertemuan 1 ayat, sekali pertemuan 1 ayat, 1 jam. Kita bicara banyak hal tentang apa segala hal yang berhubungan dengan ayat ini. Sampailah saya cerita kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat untuk orang lain. Udah cerita bukan kemana-mana. Si bapak akhirnya nanya, dan bapak ini nggak pernah nanya. Selesai pengajian, saya selesai ceramah, biasanya ada waktu tanya jawab. Si bapak mah biasanya nggak pernah nanya. Hari ini dengan suara dia yang lirih, si bapak nanya, Ustadz, kalau orang kayak saya, secara ilmu tidak punya, secara fisik juga amat sangat lemah, secara harta juga sudah tidak punya banyak harta, nggak cukup untuk sedekah macam-macam. Gimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain? Artinya ngasih harta ke orang nggak mungkin, ngasih ilmu nggak mungkin, ngasih tenaga juga nggak mungkin. Orangnya lemah sekali. Gimana saya bisa bermanfaat biar bisa jadi orang baik? Saya mah jadi ustadz saat itu kayak ditonjok. Iya Dik, enak sekali saya ngomong bermanfaat untuk orang lain. Kalau nggak punya uang, yuk pakai tenaga. Punya uang, yuk pakai uang. Yang punya ilmu, ya lewat ilmunya. Yang masih bisa senyum, ya pakai senyumnya. Oh, sedekah gitu kan. Jadi kemana-mana senyum gitu terus gitu kan. Oh, kenapa? Lagi sedekah. Sedekah mas senyum sama orang. Nggak ada orang senyum sendiri mah bukan sedekah namanya. Sodaku itu. Ya sudah. Ya saya merasa ditonjok saat itu. Tapi kan dalang nggak boleh kehilangan lakon.
Yang cara orang Jawa kan begitu ya. Udah lama nggak boleh kehilangan cerita. Saya ingat, alhamdulillah Allah kasih saya jalan. Saya ingat ada pernah orang datang ke saya, jamaah masjid itu juga, ngomong ke saya, Pak, saya itu ke masjid sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena malu. Loh, malu sama siapa? Malu sama bapak itu, nunjuk si bapak yang sakit-sakit ini tadi. Loh, ini orang fisiknya kayak gitu masih tetap berangkat ke masjid. Lah saya masih kuat olahraga, masih kuat jalan, kerjaan juga ada macam-macam. Kok yang nggak berangkat ke masjid? Opo yora isin? Apa saya tidak malu? Malu akhirnya si bapak. Jadi si bapak ini berangkat ke masjid karena malu sama si bapak yang sakit-sakitan ini tadi. Akhirnya saya bilang sama si bapak yang nanya tadi, Pak, saya ini ustadz, bacot tiap hari, ngomong nyuruh orang ke masjid, itu belum tentu orang berangkat mau ke masjid. Nyuruh orang, ketok pintu rumah orang, yuk masjid, belum tentu orang ke masjid. Tapi panjenengan yang tidak ngomong apa-apa, nggak pernah ngajak orang, cukup ngelakoni yang jenengan tahu, ternyata itu sudah jadi pemberian yang luar biasa untuk orang lain. Nggak ribet-ribet banget. Ternyata jenengan, nasihat dari jenengan itu jauh lebih berarti dan bermakna, bisa menggerakkan orang untuk berangkat ke masjid dibanding nasihat yang keluar dari bacotnya ustadz kayak saya. Jadi omongan saya itu belum tentu manfaat buat orang. Kenapa? Belum tentu orang berangkat. Tapi hidupnya jenengan yang begitu sederhana dengan segala keterbatasan jauh lebih bermanfaat bagi orang lain dibanding mulut saya. Jenengan gak punya tenaga, jenengan gak punya duit banyak, jenengan juga tidak punya ilmu untuk bisa disebut ustadz, tapi luar biasa, jenengan manfaatnya amat sangat gede. Selesai. Saya tidak tahu bisa menjawab pertanyaan beliau atau tidak, tapi saya paling tidak merasa diajarin saat itu. Jadi bukan ngajarin beliau, saya justru sedang belajar saat itu sama beliau tentang artinya manfaat buat orang lain. Sekian waktu kemudian Allah kasih saya rezeki. Saya tinggal di luar negeri. Saya tinggal di US dari tahun 2007. Setahun pertama saya tinggal di US, saya ditelepon sama istri saya. Istri saya belum ikut saat itu, beberapa bulan masih. Istri saya ngebel. Saya terus terang kalau tiap malam mau cerita ini, urusan gretek udah ada. Abah, si bapak tetangga kita itu tadi meninggal. Saya bilang sama istri saya, air mata saya netes itu. Jauh di negeri sana, US sama Amerika kan selisihnya ujung-ujungan bumi. Kalau mau main ke US dari Indonesia itu kan caranya gampang. Tinggal nembus perut bumi, itu sebelah sananya udah Amerika tuh. Kan 12 jam selisihnya kan, 12 jam pas selisihan kan. Tapi cobain aja kalau mau, siapa mau mending naik pesawat. Kayak orang kerjaan aja nembus bumi gitu. Kan lebih dekat harusnya kan jalan pintas cut gitu kan daripada putar gitu. Istri saya nelpon, saya bilang, saya langsung bilang sama istri saya, Neng, itu yang meninggal guru kita semua. Tolong sampaikan salam saya sama keluarganya. Bilang sama ibunya, itu meninggal guru saya, guru semua kita orang sekampung, bukan orang alim, bukan kiai. Dan saya akan ajak semua orang yang saya kenal di Amerika. Ada masjid di mana tempat saya membina saat itu, ada masjid tempat saya tinggal. Saya akan ajak semua orang di sini untuk sholat gaib untuk beliau. Karena ini orang alim, orang besar yang sedang meninggal. Tapi bagi orang kebanyakan bilang bukan orang besar, bukan siapa-siapa, hanya seorang yang mengalami sakit berat dan secara fisik tidak bisa apa-apa. Tapi bagi saya beliau orang yang itulah orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang paling baik. Beliau orang yang memenuhi kriteria yang dimaksudkan oleh Nabi. Bukan saya yang sekolahnya tinggi-tinggi sampai jadi PhD, Pizza Hut Delivery. Bukan tetangga yang kayaknya banyak, yang uangnya keluar banyak, kita nggak tahu. Bukan tetangga yang kekar setiap kali orang minta tolong langsung datang.
Beliau ini orang yang secara zahir kita bisa lihat pasti insya Allah ini orang terbaik. Karena beliau berangkat ke masjid hanya untuk diri beliau sendiri. Tidak pernah berpikir buat ngajarin orang, nggak pernah berpikir ngundang orang. Beliau ke masjid untuk diri beliau sendiri. Karena beliau merasa bahwa sudah ini apalagi sih yang bisa dilakukan. Seikhlas-ikhlasnya memang hanya mau sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa? Pelajarannya sederhana ternyata dari cerita ini. Ternyata yang namanya berbagi untuk orang lain, yang namanya mau jadi orang baik, yang namanya mau jadi orang manfaat, yang namanya mau menyebarkan Islam, itu gampang. Nggak pakai berantem, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai main tunjuk-tunjukkan. Man amila bima alima, kata Allah. Cukup amalkan yang kita tahu. Kan kita udah ngaji macam-macam nih. Kamu sekarang ngajinya banyak tiap hari gitu kan. Yang kita tahu amalkan, maka insya Allah itu bisa jadi. Nggak usah mikir orang lain dulu, mikir awake dhewe sih. Ibda binafsika thumma biman ta'ul. Mulai dari dirimu sendiri dulu, baru mikir orang lain yang jadi tanggungan kita. Mulai dari suami, anak, teman, tetangga, keluarga, dan seterusnya. Tapi mulai dari diri sendiri. Dari cerita ini, sederhana sekali ternyata mau jadi orang baik, dan gampang sekali ternyata mau berbagi. Cukup paksakan diri. Man istata' ala qadri istita'ati minna, dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Fa'tu bihi mastata'tum, kata Nabi. Wa ma amartukum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum anhu fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku larang, kata Nabi, jauhi. Tapi apa yang aku perintahkan, lakukan sebatas yang kamu mampu. Udah, itu ternyata rumus hidup sederhana. Si bapak ini tadi melakukan itu dengan amat sangat ikhlas. Beliau paham sholat jamaah, sholat. Beliau paham ngaji, ngaji. Sama seperti kita. Dan lakukan itu dalam batas kemampuan kita masing-masing. Nggak ngoyo kok. Nggak ngoyo banget harus taunya ini langsung harus menjadi tiba-tiba. Enggak. Apa yang kita tahu, lakukan. Yang mana kita tahu baik, lakukan. Tiba-tiba lalu kemudian kita tidak mampu, pokoknya lakukan dulu. Nanti rumus kedua. Rumus pertama lakukan dulu. Dan itu makna firman Allah tadi yang saya sampaikan di depan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang, kata Allah, kalau mau dapat kemudahan di dalam hidupnya, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia ngasih-ngasih, bagi-bagi kalau dia mampu. Kalau dia mampu zahir, kasih yang zahir. Kalau dia mampu material, kasih material. Kalau dia tidak mampu ngasih material, kasih apa saja seperti si bapak ini tadi. Kasih contoh yang baik sama orang sekitar. Kasih perilaku yang baik sama orang sekitar. Kasih kelakuan yang enak buat orang di sekitar. Misal begini, saya yakin semua kita mah sudah pernah ngaji kan? Kalau ngomong itu fal yaqul khairan awil yasmut. Ngomong yang baik, kalau tidak mending menang, mending diam. Nah, udah sering kan ngaji itu kan? Tetapi kita kalau udah giliran, wah udah dah, kalau udah giliran ngebacot, apalagi urusan teman ngaji yang jarang berangkat ngaji, wah udah dah bacot. Itu mah gak pernah datang. Nanti teman jangan diomongin, itu gibah. Bukan, ini benar. Ya justru karena benar dia gibah. Salah mah fitnah. Iya, justru karena benar dia gibah. Kalau salah tuh udah jadi fitnah. Wah udah dah kalau urusan itu. Beda tipis. Maaf ibu ya, jangan tersinggung bu. Enggak, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Saya sering guyonin gini bu kemarin. Apalagi zaman pilpres, masya Allah. Yang sini ngerasanin Jokowi, yang sini ngerasanin Prabowo. Kapan minta maafnya? Ketemu juga jarang-jarang sama tuh orang dua. Nah iya, saya mah nggak proboan, nggak projo. Tapi urusan pilihan mah urusan pilihan masing-masing. Tapi dari karena milih jangan bikin dosa. Ribet minta maafnya. Dosa sama orang mah minta maaf sama orang. Dosanya, Jokowi Islamnya kagak jelas. Tahu di mana Islamnya kagak jelas? Baca Google. Aduh, Google kok dipakai buat dalil. Prabowo ngurus bini sendiri aja nggak bisa. Tahu di mana nggak bisa ngurus bini?
Enak banget ngomong, kapan minta maaf sama Prabowo, kapan minta maaf sama Jokowi. Itu orang dua-duanya loh. Orang itu bukan orang itu. Orang kan? Oh, orang. Yang kita bisa kena dosa sama mereka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, fa amma man a'ta wattaqa. Jadi ngasih. Ngasih apa aja? Ngasih apa aja? Ngasih pakai yang kita tahu, ngasih yang enak-enak, ngasih yang bikin orang adem. Ya tadi ngasih senyum paling gampang. Tapi karena pelitnya, kan senyum juga cukup jadi sedekah. Nggak usahlah banyak-banyak harta disedekahkan. Mentang-mentang senyum sudah sedekah, senyum aja cukup kok aku pakai sedekah. Ya nggak segitu. Punya kemampuan material, sedekah pakai material. Punya kemampuan fisik, sedekah pakai fisik. Tidak punya kemampuan semuanya, jangan lupa kita masih bisa ngasih kayak si bapak ini tadi. Gimana caranya? Ngamalkan yang kita tahu yang baik. Wattaqa, lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah. Takwa yang paling takwa itu kalau bahasa gaulnya mah CCTV ya. CCTV tahu CCTV ya? Surveillance camera. Nah, takwa itu kan bahasa gaulnya itu surveillance camera. Jadi selalu merasa diawasi aja sama Allah. Kan selalu diawasin itu kan enak jadinya kita. Mau ngapa-ngapain, ada Allah. Ngapa-ngapain, ada Allah. Nanti ya Allah mah liatin terus. Sambil sekali-kali dong jangan diliatin gitu kan. Sambil ngeliat kemana gitu kan. Tapi kan jadi mikir mau ngapa-ngapain kan. Jadi mikir mau ngapa-ngapain. Karena selalu merasa diliatin. Ya kayak kita kan. Makanya kata Nabi, rumus paling gampang mau sholat khusyuk itu kan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Sekalipun engkau tidak melihat, maka yakinlah bahwa Allah terus melihat kita. Jadi sholat kita mah bukan karena dilihat teman. Kalau sholat sendirian itu kilat khusus. Oh, itu cepat sekali sujudnya kayak ayam matok cacing. Gitu. Tapi giliran sholat bareng-bareng lama banget sujudnya. Dicari tahu ternyata campur ngantuk. Makanya sujudnya lama banget gitu kan. Iya. Kalau sendirian bacanya qul ya qulhu. Kalau giliran jamaah panjang banget bacanya. Bismillah dah. Iya. Pendeknya ngasih apa aja yang bisa dikasih sama orang. Yang paling gampang mengasih tadi. Wattaqa, ngasih ini juga berhubungan dengan yang kedua. Surveillance kameranya Gusti Allah tadi, surveillance kameranya Tuhan. Tuhan melihat terus, ngeliatin kita. Mikir kan mau ngapa-ngapain. Wasaddaqa bil husna. Lalu membenarkan dengan yang baik. Apa yang dimaksud dengan membenarkan yang baik? Membenarkan yang baik itu kita paham yang baik. Lalu kemudian ya kayak si bapak tadi, kita tahu ngaji itu baik, berangkat. Kita tahu baca Quran itu baik, baca. Kita tahu sholat itu baik, di awal waktu sholat. Kita tahu jamaah itu baik, jamaah. Kita tahu senyum itu ibadah, senyum. Kita tahu ngomong yang baik itu ibadah, ngomong yang baik. Pendeknya, apalagi kalau ngajinya banyak banget juga. Semakin banyak ngaji kan semakin banyak tahu, semakin banyak tuntutan. Akhirnya gara-gara gitu ada yang bilang besok-besok bisa berangkat ngaji. Kenapa? Terlalu banyak tuntutannya kalau tahu ngaji gitu. Ribet katanya. Ya enggak ribet, nah justru kalau amal tanpa tahu itu enggak jadi apa-apa. Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril ka fadlil qamari 'ala sa'ir ka fadlil qamari lailatan badri 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu lalu ibadah dibandingkan orang yang hanya beribadah tapi tidak punya ilmu dalam ibadahnya, itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang gemintang. Kan bintang sak banyak-banyaknya bintang itu enggak bikin terang malam. Bulan purnama sebiji itu bikin terang malam. Nah, kayak gitu. Jadi ya guduk-guduk nggih. Wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Baru Allah jamin
Allah akan beri kemudahan bagi kita. Makanya saya bercerita-cerita di depan tadi berkali-kali, saya ingin kasih contoh bahwa memberi itu ternyata tidak sulit. Memberi itu nggak butuh syarat macam-macam kok. Memberi dan berbagi ke orang lain, syaratnya itu cuma mau nggak kita kerjain apa yang kita tahu. Itu toh. Lalu kemudian dah selesai kan? Salah. Sampai jam berapa tadi? Ceramahnya sampai jam berapa? Mau tanya jawab sekarang juga nggak apa-apa. Saya masukin ke yang kedua dulu. Yang kedua. Nah sekarang jadikan rumus dasar memberi tadi. Lakukan yang kita paham kan? Lakukan yang baik yang kita ngerti. Itu rumus dasar memberi. Jadi nggak jadi apa-apa. Memberi itu jadi diri kita kok. Jadi manusia. Berbagi dan memberi itu prinsipnya adalah menjadi manusia. Bukan jadi orang lain. Jadi orang yang tidak pandai memberi orang lain, tidak pandai berbagi dengan orang lain, itu bisa dilihat pada saat yang sama. Jangan-jangan dia juga tidak pandai menghargai dirinya sendiri sebagai manusia. Karena dia tidak bisa menjadikan dirinya manusia. Jadi manusia aja. Jadi manusia ini kan hambanya Allah. Saya niatnya kalau nanti malam ceramah mau ceramah ini nanti malam. Nanti dia karena tadi sambil berangkat kan sambil guyon. Iki kalau jamaahnya sama ceritanya kudu bersambung. Tapi ya nggak apa-apa nih. Karena saya berangkat dari hari pertama sampai ke sana tuh mikirin ini piye ceritanya bersambung. Tapi datang ke jamaah baru nggak bisa disambung. Oh, mereka belum tahu yang awalnya kok. Diulangin lagi. Makanya tadi. Dan ini juga ada di YouTube saya. Sudah ada yang ngirimin linknya enggak? Tanya sama Mas Rud. Karena ceramah saya yang pertama kan di Melbourne, itu ada di YouTube ya. Nggak tahu, belum lihat linknya mah. Saya juga nggak tahu kalau di YouTube-in, karena saya mah bukan artis, jadi nggak ada di YouTube. Tapi saya bikin film loh, promosi gitu. Di YouTube itu ada film pendek, judulnya Duo Galau. Bukan saya yang galau, ada cerita dua anak muda galau untuk konsultasi ke Ustadz. Ceritanya cuma bertiga bintang filmnya. Ada film pendek, ya film pendek, film kecil-kecilan, film tausiah tentang Ramadan. Nanti habis Ramadan kita bikin anak-anak iseng, anak-anak sekolah film mau bikin film. Kebetulan jamaah saya di pengajian minta Ustadz, bikin film mau nggak? Bikin film apaan? Dia bilang nggak kebayang Ustadz bikin film. Kalau artis mah nggak apa-apa bikin film. Ustadz mah bikin film kagok, dan kagok beneran. Jadi jangan dilihat, nggak usah. Nanti tapi saya melihat di film itu saya bisa dapat piala citra. Citra buruk maksudnya. Bukan citra baik ya. Citranya citra buruk maksudnya. Nggak bisa citra apa. Ini bismillah. Jadi pertama dulu. Yang pertama, pasal pertama dulu. Amalkan yang kita tahu. Tetapi konsekuensinya, ketika kita tahu sesuatu tidak ngamalkan, itu kan bisa dosa. Maksiat kan jadinya kan? Maksiat. Kita tahu sesuatu tidak kita amalkan, jatuh jadi maksiat gitu. Waduh. Monggo. Kalau begitu mending nggak tahu no katanya. Kan biar nggak jadi maksiat. Tunggu dulu. Nabi mah nggak kehilangan akal dari dulu. Gusti Allah itu tidak kehilangan cerita dari dulu. Allah sudah tahu bahwa manusia ini tahu kalau yang namanya berbagi, mendapatkan kenikmatan dalam hidup itu mulainya dari diri sendiri dulu. Lakukan yang tahu. Tapi Allah juga tahu belum tentu bisa enak terus, belum tentu bisa smooth, lancar gitu. Belum tentu terus bisa lancar. Kadang-kadang hidup itu kan kayak roller coaster. Kadang kita di atas enak, tiba-tiba turun ke bawah, maksiat lagi. Tapi roller coaster kan tidak berhenti, kecuali yang punya mesin nyetop. Dan itu Allah. Selama yang punya mesin belum nyetop, ini mesin mutar terus itu, turun lagi, naik lagi. Justru turunnya kita itu jadi syarat untuk naik. Kan begitu kan? Roller coaster kan begitu. Hidup juga begitu. Ini udah ngaji macam-macam. Udah tahu caranya berbagi yang paling gampang. Amalkan yang kita tahu. Tapi kadang-kadang tidak selalu bisa kan? Itu makna sabda Nabi tadi, fa'tu bihi mastata'tum. Karena Nabi tahu orang mah beda-beda. Kadang bisa kuat, kadang bisa enggak.
kadang bisa jatuh, kadang bisa naik. Tetapi itu bukan alasan lalu kemudian orang berhenti untuk berbuat baik, baik untuk dirinya sendiri maupun sekitarnya. Karena berkali-kali Nabi udah cerita di banyak tempat. Kita mungkin sudah pernah dengarkan hadis, saya yakin jenengan sudah pernah ngaji. Seorang perempuan pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Ada seorang yang sudah membunuh 99 orang, lalu membunuh yang ke-100, masuk surga karena langkahnya 1 jengkal lebih dekat kepada tempat di mana dia mau taubat. Di dalam kitab Osforiyah itu diceritakan ketika Umar ditanya di hari akhir, "Mar, apa yang bikin kamu masuk surga?" Umar bilang, "Ini loh amalku, ini loh amalku, ini loh sholatku," kata Umar, "sodakohku," macam-macam. Nih, bukan itu, Mar. Lalu yang mana yang bikin aku masuk surga, Umar? Karena Umar pernah satu ketika ada burung dalam sangkar. Bukan lagu loh. Burung osfor. Osforia itu osfor itu nama burung, Bu. Osfor itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya burung emprit. Tahu burung emprit ya, Bu? Burung gereja. Burung kecil loh, nggak tahu burung apa itu. Burung gereja. Burung gereja mau bahasa Indonesia. Mau tempat jenengan burung apa namanya, Bu? Burung emprit ya. Ya pokoknya burung itu dah kecil gitulah. Ini si burung dalam sangkar sama Umar dibuka, dikeluarkan tanpa ada niatan ibadah, tanpa ada niatan apa-apa, hanya tulus karena memang kasihan sama si burung. Ternyata amal kecilnya si Umar ini tadi itu justru yang mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana amal kecilnya si pelacur tadi itu yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tekadnya si pembunuh orang yang 100 ini tadi mau tobat, itu yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu apa rumusnya? Roller coaster tadi kita bisa turun, kita bisa jatuh. Tetapi selama kita terus berusaha untuk baik, jatuh, perbaikin lagi. Lupa sholat sekali waktu, lupa karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syarak, alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Misalnya lagi keasikan ngobrol, iya lupa belum sholat. Ya sudah, nggak apa-apa sekali-sekali, asal jangan kata Allah juga nggak apa-apa kok sekali-sekali. Beresnya sekali-sekali kok tiap hari, itu mah berkali-kali namanya. Ya sekali-sekali ya sekali beneran. Sekali-sekali mah sekali beneran, masa sekali-sekali tiap hari, bukan sekali-sekali namanya itu berkali-kali, cuma ganti awalan. Iya, orang lupa, orang salah, orang karena berbagai macam tuntutan, ada karena tuntutan pekerjaan, ada karena tuntutan keadaan, ada karena tuntutan lingkungan. Dia tidak bisa sepenuhnya bisa mengamalkan yang baik yang dia paham. Itu mah kayak roller coaster lagi turun. Gak apa-apa. Yang penting orang masih punya tekad untuk berbuat baik. Terus dorong, buru-buru istighfar. Tuhan mah tidak pernah bosan menerima istighfar kita. Tuhan tidak pernah bosan menerima taubat kita. Yang bosan itu kita untuk minta taubat. Yang bosan itu kita yang untuk istighfar. Aduh, capek aku istighfar terus. Toh aku nggak bisa hidupnya di sini. Dosa lagi. Udah dah sekalian aja. Yang bosan mah kita. Tuhan kita tiap hari istighfar, tiap hari maksiat, Tuhan kasih ampun. Nggak bosan-bosan Allah ngasih ampunin. Yang bisa bosan mah kita. Jadi rumusnya mah gampang akhirnya. Di satu sisi kita kudu terus berbuat baik sebatas yang kita mampu, nggak muluk-muluk kok, nggak tinggi. Saya selalu berusaha untuk bicara dalam level yang saya sendiri mudah mengamalkannya. Saya nggak berani bicara pada level yang tinggi-tinggi banget kemana-mana. Jadi dalam level ini saya yakin tidak ada manusia yang bilang tidak bisa, karena nggak sulit kan. Berbagi, berbuat baik itu kan cuma urusan jadi diri sendiri, kerjakan yang kita tahu. Pada saat yang sama, kadang kita turun, kadang kita jatuh. Tetapi ya sudah, kita ingat Tuhan itu tidak pernah bosan memberi ampun, tidak pernah bosan memberi maaf. Yang bosan itu kita. Allah itu ampuni semua dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, dosa yang Allah tidak ampuni itu cuma syirik. Tapi itu pun seorang musyrik
Kalau lalu dia bertobat meninggalkan kemusyrikannya, Allah ampuni dia. Iya, Allah ampuni dia. Yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni itu adalah ketika dia masih dalam keadaan syirik lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah, lalu dia sadar dalam syiriknya, itu yang tidak. Jadi dia menyengaja syirik ini dan tidak mau meninggalkan kemusyrikan, itu yang tidak diampuni oleh Allah. Tetapi seorang yang musyrik lalu kemudian dia taubat kepada Allah, meminta ampun meninggalkan kemusyrikannya, Allah ampuni. Bisa masuk surga. Gampang. Jadi kemudian rumusnya, akhirnya tuntutan untuk kita selalu berbuat baik sebatas yang kita mampu itu berkelindan dan bergandengan dengan tuntutan untuk kita terus berusaha untuk baik. Sekali-kali jatuh, biasa, perbaiki lagi. Jatuh lagi, perbaiki lagi. Kapan kita akan menjadi manusia yang sempurna baik sepenuhnya, tidak ada yang tahu dan bahkan mungkin tidak pernah sampai. Makanya lalu kemudian dari cerita-cerita ini tadi kita bisa belajar bahwa jadi dari cerita Umar, dari cerita si pelacur, dari cerita pembunuh yang 100 tadi, kita bisa belajar dua hal. Pelajaran pertama, jangan pernah berhenti berusaha untuk berbuat baik. Karena usaha itu sendiri akan mendapatkan nilai yang luar biasa di sisi Allah. Walaupun kita belum sampai ke tujuannya. Kita belum bisa sepenuhnya, ini bibir ini usaha ditahan terus, tapi dalam hati memang ada pergulatan dalam hati kita. Kalau mau ngomongin berusaha untuk menahan, tidak. Tiba-tiba datang orang udah habis-habisan menahan karena tahu ini tidak baik. Tiba-tiba datang teman nelpon, dipancing langsung keluar. Wah iya bener. Padahal dari tadi udah nahan-nahan. Udah nahan-nahan nih dari tadi. Tiba-tiba kepancing ditelepon, udah bunyi Oke lah, insya Allah pergulatan kita sebelum teman nelpon di dalam hatinya kita udah dengar nih, misalnya cerita orang kan, cerita si Anu tuh kayak gini loh, gak usah, mau nelpon, mau ngajak nelpon si Anu, teman yang lain kan, niatnya mau ngobrolin si orang ini, mau gibah kan, jangan, gak bagus ngomongin orang. Wah, kita sudah sedang berusaha untuk memperbaiki diri kan saat itu, gak usah, gak baik, ngerjain yang lain aja. Sibuk kita akhirnya alhamdulillah kita bisa menahan diri kan untuk tidak berbuat dosa menghibah orang lain. Kita sibuklah baca buku, baca Quran, salat. Tiba-tiba lagi asik baca buku atau baca Quran, datang telepon. Teman yang di sana nggak bisa nahan diri. Teman yang di sana yang duluan ngajak ngobrol sama-sama. Si Anu tuh begini ya. Wah, tiba-tiba udah lupa tuh tadi niat jangan telepon tadi. Udah langsung nyambung. Oh ya begini. Udahlah. Sebelumnya kita berusaha menahan diri. Ketika terpancing lalu kemudian kita ikut, cerita ini ngasih tahu, insya Allah, innallaha la yudhi'u amal 'amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal setiap dari kita. Ini tadi dulu, saat-saat sebelum kita baca Quran, saat-saat sebelum kita baca buku, saat-saat sebelum kita ditelepon, di mana kita sedang bergulat di dalam pikiran kita, walau hanya sebentar, 2-3 detik, 5 detik, yang mencoba menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Sebenarnya saat itu kita sedang dalam usaha untuk berbuat, maka insya Allah itu ada nilainya. Bahwa kemudian jatuh pas ditelepon tadi, itu juga ada nilai buruknya. Tapi insya Allah usaha kita untuk baik tadi itu tidak akan sia-sia. Gampang kan ternyata? Gampang. Agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Agama itu untuk orang yang memang bisa salah seperti kita, bukan orang yang sempurna yang tidak bisa salah. Petunjuk Al-Quran, petunjuk Kanjeng Nabi, sunnah Kanjeng Nabi, itu memang untuk kita yang hidup dalam dunia yang turun naik penuh dengan rona-rona begini. Bukan untuk orang yang sempurna lurus putih, bukan. Orang yang sempurna sudah lurus putih tidak usah dikasih petunjuk, dia sudah ada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kan memang hidupnya dengan rona-rona. Pelajaran pertama. Jadi usaha kita pasti ada nilainya, walaupun kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang kedua, dari sekian banyak usaha kita untuk berbuat baik, kadang kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya menjadi kunci untuk mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Karena kita tidak pernah tahu, maka tugas kita hanya terus berusaha untuk berbuat baik. Entah yang mana nanti yang tercatat. Jangan-jangan bukan sholat kita, jangan-jangan bukan sedekah kita, jangan-jangan ternyata yang mengantarkan kita untuk mengetuk pintu langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senyum kita yang amat sangat tulus sama teman kita.
Ketika menengok teman kita yang sakit, tiba kita dengan sangat ikhlas kita berdoa untuk kebaikan dia. Kita bersedekah doa sama teman. Jangan-jangan itu. Karena begitu maka solusinya bukan lalu kemudian aku gak usah sedekah dah, aku gak usah sholat dah, aku ini aja paling. Bukan begitu. Karena kalau begitu kita nggak tahu. Justru solusinya orang akan berusaha sebanyak mungkin berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana dari perbuatan baik ini yang ternyata kita lakukan dengan benar-benar ikhlas kepada Allah. Yang itu justru jadi tukang ketok pintu langit. Jadi kita numpuk sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan di salah satunya ada. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, dapat apa? Udah ini aja deh yang tak kerjakan. Dilalah apa? Dilalah tuh apa? Kebetulan yang kita udah aku sholat aja deh, gak usah sedekah, gak usah yang lain. Pokoknya gak usah silaturahmi, pokoknya sholat aja khusuk-khusuk. Kalau sholatku ini bagus dan benar-benar ikhlas karena Allah, maka insya Allah ini cukup buat mengetuk pintu langit. Wong pelacur cukup buat ngasih minum anjing aja bisa kok masuk surga. Masa aku yang sholat dengan ikhlas enggak? Belum tentu. Jangan-jangan sholat kita ternyata ada riya. Sholat kita ada sum'ahnya, sholat kita ada takaburnya, sholat kita penuh dengan tidak khusyuknya. Jadi ibadah yang satu ini yang kita fokuskan, satu-satunya ibadah itu aja, ternyata dia tidak bisa mengetuk pintu langit. Malah kalah sama si pelacur yang hidupnya berbalur dosa, tetapi ketika dia ngasih minum, Allah bukakan pintu langit, pintu surga untuk dia. Gampang ibu? Ya gampang. Hidup itu kayak jargoni. Enak mujarin, angel ngelakoni. Enak. Ya. Enggak, sebenarnya ini tema saya memulai hampir di mana saya memulai pengajian kalau ketemu jamaah-jamaah. Pendeknya sederhana. Jadi bahwa hidup itu, hiduplah jadi manusia. Lakoni yang baik yang kita tahu. Lakoni sebatas kemampuan kita. Usaha terus menerus. Sekali-sekali gagal itu biasa. Karena usaha itu sendiri, walaupun kita belum mendapatkan hasil seperti yang kita paham ketika ngaji, itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama, ketika kita terus melakukan kebajikan dalam batas kemampuan kita, kita tidak pernah tahu. Sehari misalnya 24 jam, berbuat baiknya cuma 3 jam, sisanya dosa, maksiat, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Tapi selama kita terus berusaha, kita tidak tahu, jangan-jangan dari 3 jam ini ada semenit, ada 2 menit, ada 1 jam yang terjadi, yang kita lakukan dengan tulus, ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilainya nanti bisa jadi lebih besar dari tumpukan dosa-dosa ini. Jadi bukan berarti bilang nggak apa-apa bikin dosa aja. Ya nggak apa-apa, ya nggak kayak gitu rumusnya. Kalkulasinya memang agak sedikit ribet. Tapi ya insya Allah itulah kemudian. Ngapunten, saya tidak tahu mungkin temanya ini maksud tema yang dikasih ke saya untuk hari ini maksudnya mungkin sedekah kali ya, saya nggak tahu. Tapi saya ingin membawa berbagi ke sini di dalam pengertian yang lebih luas. Jadi iya, maka sedekah itu bagian dari perbuatan baik ini. Sedekah harta itu bagian dari perbuatan baik ini. Semuanya akan menjadi pintu untuk keberkahan dalam hidup, pintu untuk kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Akhirnya saya mau balik ke cerita si bapak di depan ini tadi. Insya Allah, saya tidak tahu, paling tidak saya pribadi mempersaksikan di hadapan banyak orang bahwa beliau adalah orang baik yang layak dikumpulkan dengan orang-orang baik yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, ketika orang meninggal dunia, persaksikan kebaikannya. Maka persaksian manusia yang hidup terhadap kebaikan orang yang sudah meninggal itu akan menjadi catatan kebaikan dia yang lebih besar, dan itu akan menjadi timbangannya amat berat untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak kalau kita hidup baik, orang pernah melihat kebajikan kita walau sebiji zarrah seperti si bapak ini nanti. Si bapak ini tadi, kita besok meninggal, orang bercerita yang baik tentang kita. Aduh, aku kehilangan orangnya. Aku kalau ketemu dia tuh enak karena mukanya senyum terus. Kan enak kan? Itu persaksian kebaikan kita ketika hidup, bukan barang sepele. Jangan dikira itu barang sepele.
Cuma sekedar begitu, cuma itu yang enggak, itu bukan barang sepele. Ketika kita meninggal, lalu orang bilang merasa kehilangan senyum kita, itu persaksian bahwa kita sedekah kita dari senyum sampai ke orang itu. Ketika orang bilang bahwa aku kalau duduk di dekat dia tuh enak banget rasanya, adem, padahal dia nggak ngapa-ngapain loh, tapi enak aja, nggak risih, daripada duduk dekat si anu itu loh. Kalau duduk sambil gelisah banget aku, orangnya ini loh, ngomongnya sambil ngomongin orang juga gitu kan. Sambil ngomongin orang. Iya, itu persaksian. Besok kalau kita sudah mati, pengalaman orang bersama kita yang diingat orang lalu diomong oleh orang lain, itu persaksian di hadapan Allah bahwa kita adalah ahli kebajikan. Wah, enak sekali. Ternyata sederhana gitu. Sederhana. Itu yang saya bilang tadi, saya tutup dengan pernyataan saya di depan. Ngaji itu buat bikin enak orang banyak, buat menyambung silaturahmi, buat berbagi kasih sayang, bukan buat berantem, bukan buat cari musuh. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Salah khilaf saya mohon maaf. Monggo, nggak apa-apa tanya jawab dari sekarang, nanti sambung lagi kan. Nanti kalau mau diterus-terusin ya banyak Bu. Oke, saya tutup dulu dengan ucapan mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Tapi saya sih bukan mau bertanya, mau cerita aja. Tapi saya nggak tahu ini apa ya, pengalaman cerita pribadi saya. Itu cerita namanya. Saya tahu itu cerita, jangan bilang mau cerita kok. Jadi saya pernah sekolah dulu di sini. Terus saya punya teman dari saya masuk itu. Jadi kita berteman tuh selama 2,5 tahun gitu bersama setiap hari. Mereka ini Katolik. Kampungnya di Chili. Jadi mereka Katolik. Terus setiap hari itu mereka ini selalu menghina orang Islam. Saya kan nggak pakai jilbab, Pak Ustadz. Jadi mereka itu nggak tahu kalau saya itu Islam. Terus nama saya juga bukan nama orang Islam. Jadi mereka itu mikir nama orang Islam bukan nama ibu. Maksudnya bukan nama bahasa Arab. Iya. jadi mereka itu benar-benar nggak tahu kalau saya Muslim. Setiap hari selama kita bersama, mereka selalu menghina, pokoknya memaki-maki. Tapi saya tuh nggak berdaya gitu mau komplain. Karena saya sendiri, mereka tuh bertiga gitu. Terus setelah saya selidiki ternyata sepupu teman saya itu pernah meninggal di Bali, yang bom Bali itu. Jadi saya berpikir, mungkin kalau itu di posisi saya juga akan membenci itu gitu. Karena diketahui kan yang ngebom orang Islam gitu. Udah, jadi saya terima aja lah. Jadi selama 2,5 tahun itu pokoknya menghina terus tiap hari, kita ke kantin apa mereka selalu. Ya, ditambah lagi ada satu orang Islam yang berjilbab di situ, orang Irak. Itu kelakuannya kasar terhadap sesama kita gitu. Jadi tambah menjadi mereka ini jadi, wah itu lihat tuh si Islam yang itu. Pas gitu. Lihat orang aja kayak lihat setan gitu. Jadi saya tuh waduh, kok sampai segininya, kok makin jadi ada contohnya lagi kan gitu. Jadi suatu hari ujian, tibanya ujian, terus saya harus presentasi. Tepatnya hari Lebaran. Saya waktu itu harus presentasi jam 12 siang. Kita Lebaran haji kalau nggak salah saya. Terus kita sholat Lebaran pagi. Jadi saya kan pakai baju kurung apa. Terus karena nggak sempat lagi mau ganti baju, langsung saya pergi ke sekolah. Pas saya maju ke depan, Pak Ustadz, kan jadi saya tuh dari itu tuh nama saya langsung dipanggil. Terus namanya langsung saya ke depan. Pas saya ke depan, jadi mereka yang tadinya tuh bayangkan, saya kan pakai yang dari sholat itu pakai kerudung gitu. Saya bilang hari ini tepatnya hari Lebarannya saya, karena saya seorang Muslim begini begitu. Jadi orang 3 yang tadinya menghina-hina Islam itu kagetnya bukan main, sampai mereka bertiga itu nggak mau melihat saya. Mereka itu sampai nunduk, sampai saya berakhir saya presentasi, terus saya keluar karena udah selesai saya hari itu. Terus mereka bertiga pergi mengejar saya dengan menangis.
mengejar saya, menangis sampai saya naik masuk ke mobil. Suami saya waktu itu ikut nganterin saya. Terus mereka nangis tuh Pak Ustadz, saya mau nangis cerita. Bayangkan mereka tuh bertahun-tahun menghina, sementara saya tuh diam aja gitu. Terus menangis. Besoknya itu mereka tunggu saya tuh pagi-pagi di kelas itu. Saya datang, mereka bertiga ini sambung masih menangis sampai memeluk saya, minta maaf gitu. Minta maaf sampai gimana, sampai mereka tuh ada kartu dari suaminya masing-masing untuk saya, bahwa mereka minta maaf kayak gitu. Jadi ya itu pengalaman pribadi saya. Sejak itu mereka insya Allah nggak pernah lagi, bahwa mereka tuh malah berpikir Islam itu tidak jahat, tapi jahat adalah pribadi orang Islamnya masing-masing. Sampai saya bilang ibu saya mau pergi haji tahun lalu, itu mereka tuh masing-masing memberi ucapan gitu, bahwa semoga ibu kamu selamat di sana apa gitu. Jadi terbalik gitu. Jadi saya pikir begitu. Jadi dakwah itu saya rasa bukan karena saya pintar mengaji, karena saya pintar ceramah kayak Pak Ustadz bilang. Jadi dengan padahal saya tuh tak sengaja gitu. Bukannya saya kayak gini biar mereka nanti salut sama Islam, tidak. Tapi kebetulan mungkin. Jadi karena kepepet juga ya. Seandainya banyak mau lawan dulu. Seperti itu. Matur suwun Bu. Ya, kalau saya boleh tanggapi, jadi pengalaman Ibu itu persis seperti Ibu, persis seperti si Bapak ini tadi kan. Saya yakin si Bapak ini tadi berangkat bolak-balik ke masjid karena memang cuma itu satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini. Jadi, tetapi dalam keadaan keterbatasan itu, dia melakukan sesuatu yang tepat. Justru saat itulah keutamaan itu datang. Pasti seperti Ibu kan. Saya mungkin sekali dua kali Ibu merasa ini karena kepepet aja sendirian, nggak mungkin ngobrol, menjelaskannya juga nggak tahu gimana, nanti malah salah gitu kan. Jadi ada kesan kepepet, tetapi justru ketika kepepet dan kita mengambil perilaku tindakan yang tepat, seperti si Bapak tadi, ketika kepepet tidak bisa apa-apa, dia mengambil pilihan yang tepat untuk dilakukan. Sebagaimana Ibu mengambil pilihan yang tepat, maka kemudian dia justru bernilai yang luar biasa. Itu persis seperti ini Bu, kalau kita lihat kan, Kanjeng Nabi itu kurang apa diganggu orang. Kalau kita mau menjadikan Kanjeng Nabi teladan, itu harus paripurna. Habis ini di sana di Cimus saya janji mau cerita yang itu. Cerita yang kan bongkar dulu ceritanya. Di pas, di skip lagi enggak. Saya mau cerita tentang teladan itu. Kalau itu ada, malah saya punya slide-nya, tapi bahasa Indonesia. Meneladani Kanjeng Nabi itu kan yang harus utuh loh, nggak bisa sepenggal-sepenggal. Wong Kanjeng Nabi ini pribadi yang utuh kok. Ada sifatnya, ada omongannya, ada perilakunya, ada makannya, ada tidurnya, ada berjalannya, ada bergaulnya. Nabi kan yang utuh, yang nggak bisa sepotong-sepotong lah melihat Nabi. Jadi kalau mau melihat seperti itu, Nabi itu kurang apa diganggu orang banyak. Bahkan sahabat Nabi itu di depan Nabi, orang tuanya Ammar bin Yasar, itu sampai ditusuk pakai tombak dari belakang, kemaluan keluar di mulut di hadapan Ammar bin Yasar, agar meminta Ammar bin Yasar keluar dari Islam. Ammar bin Yasar hanya satu yang dia lihat, Rasulullah enggak. Karena dia melihat tekanan terhadap Rasul jauh lebih berat dari itu. Rasul aja tidak pernah mundur dan tidak pernah marah kepada orang yang membunuh. Apalagi hanya sekedar caci maki kan. Ini kepada orang yang membunuh. Kurang apa Nabi? Maka lalu kemudian ada dua keadaan yang menarik. Keadaan pertama, ketika Nabi datang ke Taif, dilempari sampai Nabi berdarah-darah, malaikat Jibril sampai datang menawarkan Rasul, mau enggak ini gunung tak angkat, tak jatuhkan, jeblak, biar menimpa orang-orang ini selesai. Ada beberapa riwayat yang menceritakan. Satu riwayat mengatakan tidak, Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la yafqahun. Persis seperti kesimpulan Ibu tentang mereka tadi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka sebenarnya tidak paham. Persis seperti orang tadi kan, mereka tidak pernah belajar tentang Islam. Islam yang mereka paham itu hanya dari pengalaman pribadi keluarganya yang meninggal. Jadi ketika mereka mencaci maki bukan karena mereka benci dan bukan karena Islam jelek, tapi karena mereka tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tepat. Jadi kita juga hati-hati. Kita kan kadang-kadang menilai orang dari pikiran, dari pengetahuan kita, bukan dari pengetahuan orang itu. Seperti kita marahin anak kecil lah.
marah sama anaknya, kelakuan kok kayak anak kecil. Ya memang anak kecil dia. Marah-marah sama anak kecil mah belum sekolah, kayak anak kecil sekolahnya tinggi kayak kita aja. Ngukur kelakuan anak pakai pengetahuan kita. Ya itu satu. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la yafqahun. Jadi Nabi sadar, ini karena mereka belum dapat informasi yang pas aja. Walaupun Nabi yang nyampaikan kan belum tentu sepenuhnya kan mereka bisa menangkap. Dah itu satu. Makanya lalu Nabi menahan diri. Tidak. Yang kedua, riwayat lain mengatakan Nabi justru menjawab ketika minta mau dihancurkan ini. Kata Nabi, "Inni lam ub'atsu la'anan, innama bu'itsu rahmatan." Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, kata Nabi. Tukang laknat itu maksudnya mendoakan yang buruk sama orang. Jadi kalau tadi kita merasa dihina-hina, ya Allah, balaskan hinaan ini dengan bencana yang tak terhingga untuk diri mereka. Biar mereka tahu betapa sakitnya tuh di sini. Wah, sangono nih gitu loh. Enggak. Nabi saud, "Ini lam ubatsu la'anan." Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, kata Nabi. "Innama bu'itsu rahmatan." Aku diutus untuk menyebar rahmat. Gitu kan? Sudah ini kan? Begitu banyak caci maki, begitu banyak macam-macam. Tapi justru karena sabarnya Nabi, itu yang membuat orang datang. Jadi bukan tidak semata-mata karena omongan, yaitu yang bisa kita lakukan semua kan. Ya tadi, persis seperti yang Ibu Jit lakukan. Cukup berbuat baik di diri kita sendiri, lakukan yang baik yang kita paham, tidak terpancing untuk jatuh berbuat yang tidak baik, karena Nabi tidak pernah memberi contoh membalas menyakiti orang yang menyakiti kita. Lakukan itu sebenarnya, ternyata itu menjadi dakwah yang luar biasa. Dan itu bahkan bisa menyentuh hati orang amat sangat dalam. Persis seperti Nabi berdiri di sisi Ka'bah. Orang-orang kufar Quraisy ini kumpul. Orang-orang Quraisy yang dulunya memerangi Nabi, yang dulunya memusuhi Nabi, bahkan sebagian diantaranya itu ada yang Hindun, itu menyuruh seseorang untuk seorang budak hitam untuk membunuh Masya Allah paman Nabi Hamzah, dibelah dadanya, diambil hatinya, ditusukkan di ujung tombak dan ditontonkan ke hadapan Nabi. Dalam satu riwayat diceritakan pada saat itu Nabi meneteskan air mata karena begitu sakitnya melihat pamannya yang melindungi Nabi saat itu juga. Tapi apa yang terjadi? Ketika Fathu Makkah, Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi berdiri di sisi Ka'bah. Khutbah pertama Nabi, kata Nabi, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan suaminya Hindun, maka dia selamat. Jadi justru rumah Abu Sufyan dan Hindun itu menjadi perlindungan. Jadi siapa aja yang ada di sana tidak akan diserang dan tidak akan disakiti. Begitu Nabi mencoba, wah kalau kita kesempatan itu. Dulu kan dikerjain, sekarang bawa pasukan banyak, orang nyerah, kesempatan buat balas. Gua kerjain loh. Kalau ada kesempatan, enggak. Jadi Nabi tidak selamat. Tidak hanya itu. Ketika Nabi berdiri di sisi Ka'bah, orang-orang Quraisy ini tanya, "Ya Muhammad, engkau adalah anak dari saudara kami. Engkau saudara kami dan anak dari saudara kami." Ya, kan benar kan, Nabi juga orang Quraisy kan. "Maka apakah yang engkau akan lakukan kepada kami saat ini?" Udah pasrah kan? Ini orang semua. Apa jawab Nabi? "Idhabu wa antumut thulaqa." Udah, pergi semuanya, kalian semuanya bebas. Saat itu orang-orang bukan pergi, bahkan malah tunduk masuk ke dalam Islam. Jadi penaklukan terbesar orang masuk ke Islam, gelombang besar, itu justru bukan dari pedang, justru bukan dari perang, justru bukan dari caci maki, tapi justru datang dari akhlak Nabi yang amat sangat santun. Jadi kalau kita mau membagi Islam kepada orang lain, tidak sulit kan ternyata. Balik lagi ke tadi, ngatur diri kita jadi muslim yang baik untuk diri kita, untuk orang sekitar kita. Wah, enak itu. Jadi contoh. Dan lagi-lagi persis seperti cerita jenengan sama teman-teman jenengan tadi, kita tidak akan tahu kapan akhirnya perbuatan baik kita ini akan berbuah kebajikan kepada orang lain. Yang kita tahu, perbuatan baik kita itu pasti berbuah kebaikan di sisi Allah. Jadi jangan pakai standar. Udah sekian tahun aku sabar,
Kok yang nggak ada hasilnya? Oh jangan, nggak bisa pakai standar waktu begitu, rusak. Kalau pakai standar kayak gitu udah, belum apa-apa udah mundur kita. Nggak ada yang tahu. Jenengan 2,5 tahun, Rasulullah dengan orang-orang Quraisy hampir 22 tahun. Lamanya, lama sekali kan? Ya hampir 20 tahunan Rasulullah dengan orang-orang. Bahkan Rasulullah dengan paman Rasulullah sampai meninggal, Rasul tidak merasa tidak mendapatkan hasil secara zahir. Jadi tidak ada yang tahu. Tugas kita ya tadi balik ke cerita tadi, intisarinya tugas kita adalah usaha, nggak lebih dari itu. Tapi lagi-lagi di tengah usaha itu bisa kayak roller coaster, sekali-kali jatuh nggak apa-apa, naik lagi, kali jatuh naik lagi. Ngaten nih Bu, tidak menjawab, saya cuma manas-manasin aja. Bukan ngadem-ngademin, saya mah manas-manasin. Allahu a'lam. Monggo nggih. Ustaz, ini karena pertama ini kan Ustaz katanya tak kenal maka tak sayang. Oh. Jadi yang saya tahu sih cuma memang Ustaz pernah sekolah di Amerika, yang pernah saya baca sedikit gitu. Tapi mungkin Ustaz berada di kota mana sekarang gitu ya, maksud kayak pesantren atau apa kegiatannya itu mungkin ada lebih mudah buat kita lebih akrab. Oh, nggih, ngapunten Bu. Iya ya. Yang kali pertanyaan saya. Ini Ustaz, kalau kita ya saya kan generasi saya itu datang ke sini merantau ya. Nah anak-anak kita mungkin dianggap generasi kedua lah ya, tinggal di luar negeri gitu. Nah walaupun kita bisa berbuat untuk berdakwah gitu kan, menyampaikan bagaimana Islam itu sebetulnya yang baik gitu, tapi juga banyak kendala gitu, masalah budaya, masalah keterbukaan kita. Bagaimanapun kita memang tidak bisa untuk terbuka dan berani gitu kan untuk berargumen. Jadi harapannya kita ini memang ke generasi kedua gitu, ke anak-anak kita. Nah tapi kita juga khawatir gitu kalau mereka bergaul atau mereka bercampur, mereka juga harus mantap gitu, karena di luar sana juga begitu banyak budaya, agama, kepercayaan gitu, termasuk Hindu, termasuk orang India atau orang apa atau ateis gitu kan. Nah bagaimana gitu ya Ustaz membatasinya, dan adakah kisaran umur gitu untuk membuat anak kita tuh launching ke dunia bebas? Karena kalau terlalu terlambat saya lihat juga tidak efektif gitu. Kalau mereka udah terlalu besar di community mereka saja, untuk pergi keluar dan bergaul dan menyampaikan dakwah itu juga banyak kendala gitu. Jadi semakin muda semakin baik, tapi di sisi lain semakin muda semakin gampang juga terpengaruh gitu. Jadi emang agak menjadi dilema gitu. Sementara kita melihat mereka sangat berpotensi untuk menyampaikan pesan bahwa Islam itu ada sisi baiknya juga, yang kamu kenal ya bermacam-macam gitu kan. Nah itu yang saya ingin, kira-kira bagusnya solusinya seperti apa gitu. Sementara anak kita juga selamat, kita juga nggak mau ya. Mungkin akhirnya ada orang tua yang berpendapat saya lebih memikirkan keselamatan anak saya dulu gitu, untuk tentang dakwah Islam bukan prioritas saya gitu ya. Tapi ya untuk cari selamatnya mereka mampunya sebegitu kan orang tua mampunya masing-masing. Kalau dia nggak mampu membina menggait anaknya gitu, dia mending saya nggak akan biarkan anak saya lepas gitu langsung keluar. Ustaz karena pernah di Amerika, saya itu kan mereka sangat jauh lebih maju dari kita ya untuk multiculturalnya. Iya, matur suwun. Kalau nggak nanti habis juhur kita sambung jawabannya. Saya jawab pakai yang kenalan dulu. Oh iya, saya nggak kenal dari mana. Saya sekarang tinggal di Jogja, Bu. Dari sejak 99. Asli saya dari Banjarmasin. Saya sekampung sama Pak Raihani. Makanya tadi saya pagi-pagi ketemu dulu tadi ya Bu ya, diantar dulu ketemu. Saya bilang sama Pak Raihani, kita acaranya di Banjarmasin aja sekalian mungkin gitu. Nanti kan ngisi acara bareng di sana kan. Tapi dari 99 saya ngajar di Jogja. Saya ngajar di UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 11 tahun belum ketemu tadi. 11 tahun belum ketemu Pak Raihani, baru ketemu lagi. Iya, sekalian reunian saya di sini. Karena beliau ngajar jadi kita S1-nya sama-sama di Banjarmasin, tapi beliau di atas saya beberapa tahun. Beliau kerja di Riau, ngajar di Riau, saya ngajar di Jogja. Jadi kita jauh-jauhan, makanya ketemunya kok di Perth, jauh banget gitu ya. Ketemunya bukan di mana-mana.
Ya, saya ngajar di Fakultas Usuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baru kok, saya ngajar baru dari 99. Udah lama. Lalu, iya dari 2007 sampai 2014 saya S3 di US, di Amerika. Sambil S3 itu saya nggak tahu yang sampingan yang mana gitu. Jangan-jangan yang sampingannya kuliah saya, makanya 7 tahun. 2008 itu saya nemenin teman-teman di sana yang kemudian memberanikan diri dengan segala keterbatasan mereka, dengan status hukum mereka yang sangat dinamis dan bermacam-macam di sana. Status tinggi, status diri mereka dan berdasarkan hukum Amerika dan sebagainya. Orangnya banyak. Kalau rutin itu sekitar 50, 70, kadang sampai 100. Kalau Idul Fitri ya 300-an, 400-an lah. Muslimnya di kota Philadelphia. Ya, di Philadelphia. Saya kuliahnya di Temple University. Jadi saya punya guyonan, saya tinggalnya di masjid, kuliahnya ke Temple gitu. Sangat religius jadinya. Temple kan tempat ibadah, jadi saya dari tempat ibadah ke tempat ibadah gitu. Tinggal di masjid, kuliah di Temple gitu kan. Gitu. Untung nanti numpang pipis di wihara gitu. Dari tempat ibadah. Iya, jadi di sana dari 2008 itu kita bikin Al-Falah. Kalau jenengan main ke YouTube, main di internet, ketik aja Al-Falah Philadelphia. Saya dulu ya bergaul dengan teman-teman di masjid itu. Dan ya, saya tidak bisa memberi jawaban saklek pasti dari pertanyaan jenengan, tapi saya mungkin bisa membandingkan dengan cerita saya nemenin jamaah di sana gitu. Karena problemnya sama pada prinsipnya, terutama ngadepin anak yang sudah masuk usia teenager gitu. Yang tingkat independensinya sudah mulai naik. Iya begitu Bu. Saya nggak punya pesantren Bu. Saya cuma pengurus. Saya kalau di kampung itu pengurus NU Ranting Balai Catur. Ranting itu pengurus NU desa, jadi paling bawah gitu. Makanya kemarin ada yang dirilis nulisnya tokoh NU. Saya bilang yang punya tokoh itu orang Cina. Tokoh bangunan, tokoh kelontong. Enggak, saya cuma orang NU yang nemenin jamaah di kampung gitu kan. Cuma ustadz kampung. Saya cuma ustadz kampung. Cuma kebetulan aja sekarang karena mungkin ada beberapa teman yang kenal saya, makanya saya diundang. Jadi jangan membayangkan saya kayak ustadz gaul di TV di mana itu enggak. Makanya direkamin aja rada kaget saya. Iya. Saya biasa ngisi pengajian di kampung-kampung aja di masjid-masjid. Cuma sekali-kali ustadz kampung ke kota kan nggak apa-apa ya. Ustadz kampung ke kota itu mah biasa aja. Jadi kalau nyari saya di TV nggak bakal ketemu, memang nggak ada. Tapi di YouTube ada. Di YouTube itu juga karena kebetulan kemarin ada jamaah yang di sana yang memposting pengajian, posting pengajian saya di sana gitu. Saya juga nggak tahu kalau itu padahal itu live streaming sebenarnya saat itu. Jadi dari mana-mana orang pada nonton. Dalam Besok lagi tuh besok. ya ada 3 gitu, jenengan bisa tonton sendiri di sana. Jadi kalau sudah tonton nanti saya gampang ceramahnya kan. Saya bilang ceramah hari ini sama dengan yang YouTube tanggal sekian. Udah selesai. Itu cara mengefektifkan waktu. Nah, udah jam 12.15, mau saya jawab sekarang apa nanti? Kita akan Nanti. siap-siap. Tapi saya masih ingat pertanyaannya. Tenang aja Bu. Masih apa? Iya, Tadi terakhir itu Oh, gitu. untuk yang anak-anak remaja. Kebetulan ditunggu suaminya. Oh, Saya gitu. ntar dulu ya. Dia yang nanya. kan ada rekamannya katanya Bu. Oke, bismillah. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung sesi selanjutnya. Ini bersesi-sesi. Jadi prinsipnya begini Bu. Oh, Ibu sesi. Jadi sesinya satu aja ya Bu. Iya, jadi ganggu gak ini? Bisa di Photoshop gitu. Bisa di Photoshop. Jadi pertama saya mau cerita pengalaman saya aja gitu. Jadi prinsipnya begini. Yang pasti anak-anak kita orang tua dulu, kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak kita menjadi muslim yang baik. Itu pasti. Tidak ada pilihan. Kita nggak punya pilihan lain, mau di mana aja tempatnya. Kita tidak punya pilihan lain, harus itu dan itu wajib.
Karena itu Quran yang katakan, Nabi sudah contohkan, sahabat-sahabat semua contohkan, sirah-sirah Nabi, sirah sahabat, ulama-ulama terdahulu itu semua bercerita tentang bagaimana orang tua mempersiapkan anak. Bahkan persiapan itu kalau yang sudah lahir ya sudah lahir. Bahkan kan kalau dari sejak belum lahir kan udah siap-siap. Kayak dalam satu riwayat diceritakan ibunya Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, itu kenapa ibunya sebentar, Imam Bukhari apa Syafi'i? Kok saya jadi ketukar di serupa. Sudah dibetulkan kalau saya tukar. Tapi salah satu ulama besar, ibunya ketika hamil dia, itu ketika dalam satu perjalanan memetik satu lembar daun, yang daun itu jelas pohonnya punya orang lain, beliau lalu kemudian beristighfar dan mengembalikan daun itu. Begitu hati-hatinya untuk menjaga jangan sampai ketika dia sedang hamil dia mengganggu hak orang lain. Sebegitu hati-hatinya. Tapi itu soal pendeknya tanggung jawab orang tua, tidak ada pilihan. Yang kedua, sekarang bagaimana yang wajib melakukan itu di dalam fikih itu disebut dengan hadhanah. Hadhanah itu kan pemeliharaan anak, pengasuhan anak, itu adalah kewajiban kedua belah pihak. Dan itu penting kita pahami kenapa dalam sejarah Islam dulu orang-orang sebelum Islam, orang-orang Arab itu punya kebiasaan kalau punya anak, anaknya tidak diasusi bapak, tidak diasusi anak, tapi dititipkan. Makanya di sana dikenal dengan istilah ibu susuan. Itu kebiasaan orang Arab dulu itu. Jadi ya tidak semua gitu, tapi biasa begitu. Islam datang mencoba mereformasi itu, merombak. Enggak begitu. Yang tanggung jawab duluan lu yang bikin, lu yang enak. Masa pas anaknya lahir lu kagak ngurus gitu kan? Ya kagak, nggak bisa. Makanya dalam fikih Islam dikenal istilah hadhanah. Hadhanah itu pemeliharaan dan pengasuhan anak, dan itu tanggung jawab dua-duanya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, sekarang ruang dan waktunya gimana? Di sini, di US, di Indonesia, ada satu yang membuat ke semua tempat itu sama adalah cara paling mudah orang tua mendidik anak. Lagi-lagi kita jangan bicara hasil nih, hasil urusannya Allah gitu. Bicara anak, tapi semua harus berusaha untuk berproses mendidik gitu kan. Itu adalah dengan contoh. Jadi pengalaman saya hidup di Banjarmasin, saya pindah ke Jawa, saya bergaul dengan orang banyak, saya sempat tinggal di Amerika, sekali waktu diberi kesempatan main ke Eropa mana. Sama yang saya lihat, bahwa yang paling bisa dilakukan di semua tempat itu adalah contoh. Dan kalau disadari atau tidak pun sebenarnya kita sendiri pun sebenarnya dulu belajar Islam bukan dari penjelasan, kita dari contoh. Misal, contoh paling gampang, kita bisa sholat dulu waktu kecil. Coba kita ingat-ingat dulu waktu kecil dulu, itu bisa sholat karena kita diajarin, kasih tahu, ayo sholat begini, atau karena ngikut sholat sama orang tua. Karena ngikut sholat. Karena ngikut kan? Iya. Kita bisa baca Fatihah itu bukan karena belajar menghafal Al-Fatihah, tapi karena membacanya sambil sholat. Nggak peduli kita paham apa enggak, tapi kita baca karena kita membacanya sebagai bagian dari sholat yang mengikuti orang tua. Sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak kita juga sama, tidak lebih dari itu. Mereka cuma butuh model. Nah, problemnya lalu kemudian begini. Saya tadi kepikir ini tema buat besok, tapi besok kita tema yang lain aja kalau itu nggak apa-apa ya. Kan besok kan temanya kan tips-tips gitu ya. Ya, ya nggak apa-apa. Besok sedikit nanti kita cerita yang lain aja lagi. Saya mah banyak punya cerita Bu. Kalau ceramah mah nggak banyak, saya bahan dulu cerita. Tips kan berarti banyak. Ini kan satu baru. Kan sudah 3 nih tipsnya. Dan itu berurutan. Yang paling enak tuh tips menjadi kaya Bu. Syaratnya semuanya berwarna kuning. Mobil warna kuning, rumah dicat warna kuning, gitu kan. Lalu kemudian investasi dalam amplop kuning, semuanya dijual jadi duit semua. Emas kan juga kuning, itu kuningnya model. Cuma problemnya lalu kemudian, jadi disadari atau tidak, anak itu hidup dari model lebih banyak, bukan dari omongan. Persis seperti ini tadi kan yang saya ceritakan, cerita paling depan tadi. Tetangga saya itu berangkat ke masjid karena model, bukan karena omongan saya. Jadi tetangga tadi itu berangkat ke masjid karena modelnya dari bapak yang sakit-sakitan ini tadi. Bukan karena dari omongan tuh bisa keluar, bisa tidak. Tapi omongan bukan tidak penting.
Omongan itu di dalam teori psikologi itu nanti menjadi dia akan terkumpul menjadi archetype. Jadi begini, tiap hari kita dengar omongan jelek, itu akan tertanam ke dalam. Besok-besok ketika kita mengalami hal yang sama, omongan itu akan dengan mudah keluar dari mulut kita. Karena dia seperti archetype kan, tersimpan ke dalam sini. Walaupun pada saat kita mendengar itu kita tidak belajar apa-apa sepertinya. Tetapi karena itu keseringan didengar, itu kesimpan di dalam sini. Di dalam teori psikologi itu disebut dengan archetype kan. Besok ketika ada stimulan untuk mengeluarkan itu keluar. Jadi kalau yang biasa didengar itu omongan jelek, ngapunten nggih huruf F dan teman-temannya itu. Nggak tahu ya, orang sini nggak biasa ya? Biasa nggak pakai F dan teman-teman? Ahlinya. Oh ahlinya. Oh saya pikir di US aja Bu. Oh di US itu kalau lagi tapi bagus sekarang di US orang tidak dipanjangkan FU. Ya FU bisa macam-macam nah, fantasi. FU apaan FU? Dan yang diomongin juga pura-pura goblok aja gitu. Kadang-kadang goblok itu enak loh kan digituin kan nggak ngerti kan jadi nggak marah gitu. Nah ngerti malah marah loh digituin. Ya. Tapi pendeknya kan banyak dari model. Nah, tapi sekarang saya sebelum ke archetype yang lebih jauh. Kalau di Indonesia model itu banyak. Di mana-mana kita dapat model. Anak keluar rumah di masjid ada model dari teman, dari imam, dari orang yang sholat di masjid. Kan anak sore-sore orang tuanya capek nggak bisa berangkat kerja, anak akan ke masjid diajak temannya. Dia akan dapat model di sana. Di sekolah guru-gurunya juga relatively bisa memberikan model, tidak sempurna, tidak utuh, tidak sepenuhnya, tapi dia bisa beri model yang seperti yang kita bayangkan dalam kultur dan budaya kita, gitu kan? Apalagi kalau kita di kampung, di rumah kita kerja, dia biasa lari ke rumah neneknya. Dia bisa dapat model dari neneknya ngaji, neneknya sopan, neneknya apa, kayak model. Problemnya di sini adalah ruang itu kan tidak banyak. Saya tahu persis itu, ya karena bayangan saya paling sama dengan kita dengan pengalaman saya dengan teman-teman di US gitu kan. Tempat itu tidak banyak. Karena ketika dia ke sekolah, dia memang dapat model, tapi mungkin karena problem budaya dan agama kita, itu bukan model yang sepenuhnya kita mauin. Kalau begitu maka saya berkali-kali bilang sering di banyak pengajian, saya tidak bisa memberi rumus yang membahagiakan, yang bisa shortcut selesai gitu, karena itu tugasnya motivator. Saya ustadz saya bukan motivator yang bisa beri orang langsung rumus gitu ya. Saya tidak bisa katakan bahwa tidak bisa katakan yang lain bahwa memang model itu harus dari rumah. Orang tua itu menjadi sumber model yang paling utama bagi anak. Jadi kita sedang berkompetisi. Kita sedang berkompetisi dengan ruang di luar sana. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu kalau kita memilih hidup di sini. Kalau mau modelnya banyak ya jangan di sini. Karena kita sudah memutuskan di sini, itu yang saya omong sama teman. Karena kita sudah memutuskan mau hidup di sini, saya memutuskan mau sekolah di Amerika, sekolahnya juga banget, istiqomah banget. Istiqomah itu kan masih lurus, saking lurusnya nggak selesai sampai 7 tahun. Di sini kan orang S3 3 tahun, 4 tahun ya. Nggak kelas itu. Kelas lama yang bagus maksudnya. Bela diri sih maksudnya. Habis kelamaan saya nggak punya alasan lain selain daripada ya maunya secepat tapi nggak bisa kayak orang cepat gitu. Karena mungkin S3 saya sampingan gitu. Kerjaan utama saya ngurus masjid gitu. Iya, jadi orang tua yang harus jadi model, tidak ada pilihan lain. Harus orang tuanya. Maka orang tua akhirnya harus paripurna. Tetapi balik ke cerita saya yang pertama tadi. Untuk menjadi model bagi anak, persis seperti cerita Ibu Matum tadi, seperti cerita jenengan tadi Bu. Untuk menjadi model anak itu nggak usah nunggu jadi ustadz. Kalau jadi ustadz semua kasihan saya nggak ada kerjaan. Enggak, tidak mesti harus menjadi orang alim besar. Cukup yang baik yang kita tahu lakukan di hadapan anak, itu akan jadi model, jadi contoh bagi dia. Contoh sholat on time, contoh ngomong jangan teriak-teriak, jangan ngotot begitu dong, tapi sambil ngotot ngomong sama anak. Yang keluar di mulut jangan ngotot, yang dia lihat model kita ngototnya, bukan suara kita jangan ngototnya, enggak, yang dia lihat mata kita yang melotot, bukan mulut kita yang bilang jangan melotot, enggak, yang ada tersimpan di memori dia itu melototnya kita. Bukan omongan jangannya. Tapi dia juga pintar melotot mulut besarnya. Benar persis Bu. Itu yang disebut dengan archetype itu. Persis archetype. Jadi model pertama harus berangkat dari rumah. Itu tadi saya tidak bisa mengasih rumus yang membahagiakan. Memang berat bagi orang tua. Tapi mau tidak mau itu. Kemudian yang kedua,
yang harus dihati-hatikan. Saya sering sampaikan ini, mungkin sebagian orang tidak sependapat. Saya termasuk orang yang punya konsep atau tips lah, konsep terlalu wah. Ketika kita memberikan model, ketika kita memberikan penjelasan kepada anak, hati-hati menggunakan konsep-konsep oposisi biner. Oposisi biner itu maksudnya yang ini baik, sana jelek. Karena apa? Di luar sana itu di luar kontrol kita. Di luar sana itu kita sama sekali nggak punya kontrol. Di sekolah dengan teman, dan dia bisa konfirmasi sendiri ke sana, bukan nanya kita. Kita misalnya jelaskan Islam yang baik, lalu bilang itu Kristen jelek, apa jelek, itu orang jangan kayak gitu, yang ke gereja nggak karuan. Karena terus terang saya ketemu model-model pendidikan seperti itu. Misal, model pendidikan sederhana. Tuh orang Kristen itu nanti masuk neraka. Sebenarnya tidak salah kan? Secara dalam konsep teologi kita kan tidak salah. Tetapi hati-hati menggunakan konsep itu kepada anak di sini. Kenapa? Karena dia kan banyak dapat masukan. Nanti akan ada masukan bahwa surga neraka itu berhubungan dengan baik dan buruk dan sebagainya. Di luar, ketika dia berkomunikasi, persis seperti cerita jenengan tadi, Bu. Misalnya dia ketemu nanti orang Islam, kelakuannya jelek. Secara simbolik ini Islam, kelakuan jelek. Tapi temannya yang non-muslim, kelakuannya ternyata baik. Wah, itu berat itu. Trust dia sama kita bisa hilang. Dan kalau udah hilang trust, kita kesulitan sendiri. Bisa pindah agama. It's happen. Benar, iya, benar persis. Jadi saya ngomong makanya saya bilang saya bicara berdasarkan pengalaman saya aja. Karena dapat boyfriend yang non muslim. Persis. Dan dia merasakan boyfriendnya tidak seburuk yang dijelaskan orang kan? Boyfriendnya hero dia. Persis. Karena walaupun menurut kita ini tidak hero, ternyata kalau enggak, cinta itu buta. Cinta bisa membutakan dia. Tapi memang begitu. Jadi jadi satu sisi kita harus memberikan model, dan kita jangan, dan yang pertama model, yang kedua jangan bosan memberikan penjelasan yang rasional kepada mereka. Dan benar. Iya, karena penjelasan yang rasional yang masuk akal bagi mereka dengan cara-cara yang sederhana. Kadang-kadang saya yakin kita kesulitan, saya tahu, makanya banyak-banyak ngaji buat belajar sama-sama. Karena banyak hal ngaji ini kan kita langsung 1 poin, 2 poin kita dapatkan. Nanti ngaji besok mungkin kita dapat poin-poin yang lain lagi. Dan biasanya sambil ngobrol itu dari teman kita bisa dapat langsung, oh iya ini ya bagus cara ngomongnya, cara menjelaskan. Dan itu proses. Jadi tidak saya pendiri tidak bisa jamin sekali pengajian kita langsung dapat. Enggak, itu proses jenengan nanti ngaji ketemu. Berikan dia penjelasan yang baik, berikan dia penjelasan yang rasional sebatas pengetahuan kita. Tapi ya tadi rambunya, jangan, kalau menurut saya tidak ideal kalau kita menggunakan perbandingan orang jelek. Tadi, jadi itu yang agak riskan. Saya sering kali ketemu orang menggunakan itu ketika anak kalau umur segini belum, grade 5, 6, 7 belum, masuk teenager, wah itu dia udah mulai memilih. Independensinya tambah naik, pilihannya semakin kuat. Dia memilih berdasarkan pengalamannya. Kalau omongan kita salah, dan itu persis, saya sudah pernah ketemu kasus satu. Ada orang diajarkan bahwa non muslim itu jelek dan sebagainya. Ya secara teologi silakan aja. Tapi ketika anak diajarkan itu, ketika anak mengalami di sekolah, yang membuli dia ini muslim, yang non muslim tidak membuli dia, udah langsung rusak itu konsep di kepalanya nih. Yang kita sampaikan itu jadi langsung bentrok kan? Pilihannya ketika bentrok itu antara dia berusaha mencari tahu ke kita, that positif. Tapi belum tentu kan? Bisa jadi dia akan cari tahu ke lain tempat. Dia konfirmasi sendiri. Dan kita tetap tidak bisa mengontrol karena dia lebih lama di sekolah. Kan nggak mungkin kita ngurung anak kita di rumah. Nah, karena problem ini saya tahu ada beberapa solusi yang dipakai oleh sejumlah orang. Tapi saya tidak bisa katakan mana solusi yang paling baik. Pilih masing-masing sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya. Ada orang yang akhirnya anaknya di homeschooling baru dilepas ketika sudah SLTA. Itu ada, saya ketemu kasus itu di Amerika, ada 2 keluarga yang melakukan model itu. Tapi kalau di sini saya dengar cerita dari Pak Dino tadi malam, mungkin ada agak lebih mudah karena di sini ada sekolah Islam. Iya. Ada yang masukkan ke sekolah Islam. Tapi itu pun tetap hati-hati tadi, jangan sampai dia, karena nanti pada saatnya dia kuliah kan akan lepas. Iya. Ketika teenager lagi matang-matangnya itu dia lepas. Maka kita tetap harus bisa mengontrol untuk dia. Itu saya baru paham kenapa Rasulullah itu, Bu. Rasulullah itu, Allah itu kan berkali-kali di Quran menyebut kata orang kafir.
Kafir kan? Allah menyebut orang yang tidak menerima Islam itu kan kafir. Ya. Tetapi ketika Rasulullah ketemu orang Quraisy yang di dalam Al-Quran nyata-nyata disebut kafir kan? Qul ya ayyuhal kafirun, gitu kan? Nabi tidak menyebut ya ayyuhal kafirun, Nabi bacakan ayat itu. Tapi ketika peristiwa Fathu Makkah, Nabi ngomong sama orang-orang ini bukan dengan ya kufar. Enggak, Nabi bilangnya ya ma'syaral Quraisy. Orang-orang Quraisy. Santun banget kan bahasa Nabi. Iya. Boleh sebenarnya Nabi kan pakai kufar. Quran juga bilang kufar kok mereka kan. Iya. Kenapa Nabi tidak menggunakan kata itu? Karena Nabi ingin menunjukkan kesantunan Nabi. Justru santunnya itu yang bikin orang kelepok. Akhirnya masuk Islam. Nah, jadi balik ke cerita rumah tadi. Pertama model. Sederhana model tuh. Biarin aja dia lihat. Saya punya pengalaman pribadi, Bu. Kemarin di Wellington itu saya ceritakan sama jamaah. Saya punya pengalaman pribadi. Anak saya yang nomor 1 itu ngajinya dari umur 3 tahun lancar. Anak saya yang nomor 2 dari 3 tahun diajarin ngaji sampai umur 5 tahun, 6 tahun enggak mau ngaji-ngaji. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun sampai hampir 6 tahun, hampir 3 tahun itu dia istiqomah. Iqra-nya bertahan di jilid 1 halaman 1 dan 2. Istiqomah banget, bro. Orang maju-maju. Saya bilang ini gimana sih? Bapaknya dosen, ibunya dosen, istri saya juga dosen, Bu, di Winsan. Istri tapi bidangnya berbeda. Saya tafsir, istri saya sastra Arab gitu. Jadi dia ahli bahasa Arab. Ini gimana sih bapak ibunya dosen YIN, dosen Win maksudnya. Anaknya ngajinya nggak maju dari halaman 2 Iqra gitu. Tapi yang saya amat sangat ingat, kita tidak pernah berhenti ngaji di samping dia. Silakan. Dan nggak pernah dipaksa, ayo ngaji. Kalau nggak ngaji, di sini mah dijemput ya, dan di sini berarti itu dijemput langsung. Ya, udah dipaksa, kadang-kadang juga udah gontok gitu kan. Ya sih nggak mau, tapi udah sadar ya sudah anak. Tapi kita tetap ngaji, kakaknya juga ngaji di dekat dia tiap waktu terus. Akhirnya, nah itu yang saya bilang archetype tadi, Bu. Ternyata omongan saya hampir 3 tahun, azan namanya azan ngaji. Azan ngaji, walaupun dia nggak mau ngaji. Azan ngaji, selesai kita ngaji. Azan kapan ngaji? Nanti besok bah, besoknya. Kata besok, kenapa besok bah? Besok lagi deh bah, whatever. Selalu punya reasoning dia untuk menyatakan tidak. Oke lah, ya, lu negosiasi aja gitu kan. Tapi saya tidak pernah berhenti ngomong. Model selalu kita beri. Memasuki usia mau 7 tahun, tiba-tiba saya tidak tahu apa ketika dia sudah kita antar pulang ke Indonesia. Saya mengantar anak istri saya pulang ke Indonesia. Sebelum saya balik ke Amerika, saya buka turutan itu alifan. Tahu alifan kan? Alif bata sa jim ha qa. Dulu kan belajar Quran kan pakai itu alif bata sa jim ha qa, bukan yang a i u ba bi bu itu kan bukan a. Yang a i u ba bi bu kalau ini kan a bata sa kan. Akhirnya sekarang gue tidak pakai Iqra. Saya ajarin pakai ini, pakai buku ini. Bismillah lah, tak bilang. Saya dulu belajar ngaji pakai ini. Mau. Kurang dari 1 bulan khatam gitu. Sama juz amanya. Dengan makhraj dan bacaan yang benar. Sudah. 8 bulan kemudian dia khatam Quran. Tiap malam. Akhirnya saya belajar begini. Ya. Lagi-lagi hasilnya bisa jadi berbeda di setiap anak. Waktunya juga kita tidak ada yang tahu kapan. Tapi yang saya belajar banyak dari sini adalah, ternyata model dan stimulus omongan itu penting. Jangan disia-sia. Hasilnya memang tidak mesti serta-merta kelihatan. Tapi pada saatnya ketika dia membutuhkan, dia punya alternatif pilihan dari contoh kita, dari omongan kita. Jadi bukan sekarang kita berbicara bahwa mudah-mudahan kalau Allah beri umur panjang sama kita, sama anak kita, maka yang kita lakukan bisa menjadi modal. Kalaupun Allah takdirkan selesai, ya selesai. Kan berpikirnya kan berpikir panjang. Maka dengan begitu akhirnya ya bahwa sekali waktu akhirnya nggak sabar ngadepin anak itu biasa kan. Ya saya kayak roller coaster tadi kan, kayak roller coaster. Tapi paling tidak kita punya patokan. Dan patoknya bukan waktu. Patokannya bukan waktu di anak, patokannya di kita. Proses di kita. Jadi bukan anak patokannya. Kalau patokannya di anak, pasti kita putus asa. Kok perasaan sudah diginiin, kok yang belum ikut-ikut. Wah, sutris itu orang tuanya. Untung namanya bukan sutrisno. Stres itu orang tua kalau patokannya di hasil. Kalau patokannya di hasil sama anak, pasti stres kita. Tapi kalau patokannya di proses kita, ya sudah, kita nggak tahu hasilnya. Tidak selalu hasil itu proses seperti yang kita mau. Tapi percaya deh,
Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Balik ke cerita saya tadi bahwa Allah nggak akan menyia-nyiakan amal kita sekecil apapun gitu. Ya, insya Allah begitu ya Bu. Saya nggak bisa ngasih solusi yang jitu ya Bu. Nanti tak carikan deh solusi jitu hidup menjadi keluarga muslim di Australia. Ya, berbeda-beda pada Persis, pasti. situasi kondisinya juga akan berbeda-beda. Iya. Karakter anak juga pasti akan Beda. Persis. Psikolog Pak. Oh, ibu psikolog. Oh, maksudnya. Oh, apalagi nah, itu kan ada psikolog. Dulu belajar archetype kan Ibu. Saya belajar archetype itu di psikologi agama, Bu. Iya, kalau itu sih mungkin saya istilahnya saya udah lupa mungkin Ustaz, tapi memang itu kan rekaman otak ya, karena sinaps kita bilangnya. Jadi memang karena itu tersimpan di long memori kita, jadi itu sesuatu yang memang tertanam. Makanya kenapa mungkin kalau misalnya di kita kan diajarkan berbicara yang baik, jadi makanya anak itu sebisa mungkin jangan diberikan labeling itu jadi kamu tuh bodoh loh. kamu Ini anak kok nakal banget sih. ya, Wadah. itu bisa jadi dia akan ambil itu untuk dia menilai diri dia sendiri juga. Kalau di kita jadi doa ya Teh. Iya. Tapi kalau secara ilmunya begitu katanya. Jadi dia menilai, jadi konsep diri dia itu bahwa dia bodoh, bahwa dia jelek, bahwa dia mungkin itu. Saya masih boleh ada nanya satu? Mungkin Boleh. 10 menit. Oh iya. Tapi setelah ini soalnya akan ada door prize, Ustaz jadi minta tolong Ustaz untuk memberikan pertanyaan atau apa. Oh gitu. Saya bikin Karena pertanyaan sulit Ibu. Alhamdulillah ada. Bacakan Al-Quran dari ayat 1 Ada sampai 3. dapat kado. Oh, gitu. Ya. Untuk 3 orang Ustaz. Tapi kalau katanya boleh, kalau Ustaz masih berkenan kita nggak percaya di push sampai jam 1.45 kali ya. Monggo. Gini Pak Ustaz, saya lupa lagi ya mau ditanya. Lupa jadinya yang mau ditanya. Coba kasih kadonya Kalau gitu. ini positif dan negatif. Apakah itu bakat dari lahir? Karena tadi kan juga dibilang bisa karena biasa gitu ya. Jadi kan ada tertanam di seperti yang Memorinya, ya. gitu di memori. Kembali lagi kepada teman-teman yang emang rajin atau suka happy gitu kalau misalnya menggunjing atau apa gitu. Apakah itu udah karakter seseorang nggak sih kalau misalnya memang bagian yang negatifnya Yang lebih menonjol. yang lebih dominan ketimbang yang positifnya? Misalnya dia pergi ke toko, kok pink sih gitu, instead of nanti sepatunya saya biruin deh misalnya gitu. Itu kan kalau orang positif berbicaranya gitu. Dengan apa situasi yang ada positif aja. Jadi walaupun dia mindsetnya itu karena memang, nah pertanyaan saya, apakah seseorang itu negatif atau positifnya itu udah dari kecil atau karena influence? Maksud saya juga gini, seandainya saya ketemu seseorang yang memang negatifan melulu, kalau saya tahu, apakah bisa nggak kita mencoba membimbing? Oke, baik Bu. Pertama, itu kan pertanyaan itu ada dalam kajian tauhid. Apakah karakter seseorang itu termasuk sesuatu yang ditakdirkan Allah atau tidak? Kan karakter dengan bukan kan? Sebagian besar ulama katakan tidak. Karena Allah tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Bahkan pada sesuatu yang terlihat tidak baik, sebenarnya Allah sedang menyiapkan kebaikan di situ. Saya punya cerita, nanti besok aja saya cari ceritanya. Karena biasanya saya senang cerita, karena nggak cukup. Tentang yang tidak baik tapi jadi baik. Yang tidak baik tapi jadi baik. Tapi pendeknya, sebagian besar ulama katakan tidak. Jadi karakter orang galak apa sebagainya, dia sangat dipengaruhi oleh, jadi dia constructed kalau bahasa, dikonstruksi oleh ruang, dikonstruksi oleh keluarga. Makanya lalu kemudian kenapa Nabi katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Setiap anak itu terlahir fitrah. Fitrah itu bukan seperti tabula rasa, tapi maksudnya prinsip dasar anak itu adalah kalau lapar nangis, kalau senang ketawa.
Semua anak begitu. Tapi dari sejak proses dari bayi atau bahkan dari sejak di dalam perut, sebenarnya kita sudah mulai mengkonstruk anak ini mau kayak apa. Jadi konstruk itu bukan hanya ketika dia sudah bisa. Konstruk itu kan dari sejak bayi di dalam perut. Konstruksi yang kita maukan itu sudah dimulai. Itu kenapa dari dulu seperti yang saya ceritakan tadi, orang-orang dulu bahkan dari sejak hamil itu sudah mulai menjaga makanan, menjaga omongan. Jadi kalau guyonan dulu sama istri saya pas hamil anak pertama, ngerasain artis aja. Kenapa? Biar cantik kayak artis. Kan katanya kalau ngerasainin kan jadi kayak orangnya itu kan. Nanti mah yang jadi artisnya cantiknya nggak kayak artis, kelakuannya malah nggak karuan. Itu karena salah kalkulasi dulu. Jadi prinsipnya kalau ada bawaannya orang ini omongannya nggak enak banget, mukanya nggak pernah senyum aja. Menurut sebagian besar ulama itu tetap constructed, jadi bentukan. Satu, karena dia bentukan, maka persis seperti cerita teman-teman ibu tadi, bahwa dia dibentuk oleh ruangnya, maka sebenarnya ruang yang lain bisa memberikan bentukan yang berbeda. Jadi dia bisa berubah sebenarnya, tapi kapan berubahnya nggak tahu. Jangan lagi-lagi jangan pasang standar. Yang bikin kita kadang-kadang kesulitan itu adalah ketika menjalani usaha untuk menjadi baik, kita memasang standar kapan harus baiknya. Iya, jadi nggak bisa. nangis deh. Benar. Kok yang nggak baik-baik sih perasaan udah nggak bisa. Bahkan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika mengawali kitab Al-Hikam, panjang nih kitab Al-Hikam itu memulai dengan bait begini. Wa min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Jadi dia ceritanya orang itu akan masuk syirik khafi, syirik kecil kata dia. Kalau menggantungkan hasil kepada amalnya. Kalau saya melakukan ini hasilnya harus begini, kayak matematika. Jadi bukan usahanya. Lalu dia bilang wa min alamatil i'timadi 'alal 'amal, dan dari antara tanda-tanda orang bergantung kepada amalnya itu adalah nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Manakala dia gagal mendapatkan apa yang dia maui, lalu kemudian dia kehilangan harapan, putus asa. Nah itu yang kita hadapin kan, kita ngadepin manusia ini, ngadepin orang, bukan yang jadi dengan kesadaran bahwa dia konstruktif oleh ruang dan waktunya, maka kita juga bisa membangun konstruksi baru ke kepala orang ini. Tapi pada saat yang sama kita tidak tahu berapa lama dia dikonstruk sampai karakternya menjadi begitu. Maka pada saat yang sama kita juga tidak boleh memasang patokan. Nah, itu rumusnya tadi kenapa Rasulullah mengajarkan orang sak jelek-jeleknya sama Rasulullah tidak pernah berhenti berbuat baik. Karena rumusnya di situ. Karena nggak akan pernah bisa tahu kapan nih orang mau ikut. Ya sudah, aku lakoni aja. Pada saatnya kalau memang mereka ada yang bisa membuat mereka baik, mereka akan baik dengan sendirinya. Nah, dengan begitu maka kita juga punya patokan yang ketiga akhirnya. Apa? Kita jadi pandai berhusnuzan. Kan yang paling berat berhubungan dengan sesama manusia itu saya paham. Karena saya juga manusia, bukan ustadz saya manusia. Yang paling surat dalam berhubungan dengan sesama manusia itu kadang-kadang zon kita itu, sangka. Kita dengan mudah mengambil sangka dari apa yang terlihat secara lahir. Nanti kapan-kapan kita besok dah cerita itu ya. Besok kita cerita Musa. Catat. Tadi ada cerita. Karena cerita itu bersambung. Kalau saya cerita Musa pasti akan sampai ke cerita itu. Tapi saya ceritakan dulu secara singkat ini. Jadi bedanya Musa dan Khidir. Ceritanya udah tahu semua kita kan. Naik kapal, ngelubangin dan sebagainya. Musa dengan menggunakan pengetahuannya yang terbatas, dia mengambil kesimpulan Musa benar sebenarnya bahwa kapal yang dilubangi itu jelek. Benar itu kan? Kapal yang dilubangi itu jelek. Tetapi Musa harusnya sadar diri bahwa dia punya pengetahuan yang terbatas tentang apa yang dilakukan Khidir. Jadi pengetahuan Musa ini cukup untuk pengetahuan Musa sendiri, tapi jangan dipakai buat menilai Khidir. Kenapa? Karena ternyata Khidir diberikan Allah pengetahuan yang lebih banyak, bahwa di belakang ada Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang bakal merampok semua kapal kalau kapal itu terlihat baik.
Begitu pula dengan kita kan. Ketika kita bertemu orang, dalam pengetahuan lahir kita yang terbatas, orang dengan karakter kayak gini jelek, gitu kan? Ya. Tapi cukuplah jeleknya itu untuk bahan introspeksi pengetahuan diri kita sendiri agar jangan seperti itu. Jangan menilai dia. Kenapa? Karena siapa tahu kita tidak tahu. Tadi persis seperti tadi kan. Kalau kita hanya menilai selintas teman yang orang Cili yang menghujat Islam dan sebagainya, itu kan dalam pengetahuan terbatas kita itu jelek. Menghina agama orang. Ini menghina agama orang. Oh, tapi tunggu dulu. Cukuplah itu menjadi pengetahuan diri kita sendiri tentang bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, gitu kan? Kalau kita bisa beri penjelasan. Kalau tidak ya tidak usah. Tapi tidak usah kita dulu buru-buru berzon bahwa dia, orang ini jelek sekali. Kenapa? Ketika kita mencoba bersabar, dalam hitungan waktu kita bisa tahu, ternyata dia distimulus. Dia dikonstruk oleh pengalaman yang lain. Enak sebenarnya begitu, tapi lagi-lagi ini jargoni. Saya tahu, enak diujarkan, angel ngelakoninya. Tapi kayak roller coaster. Saya berkali-kali kan saya tadi mengulangi bahwa saya tidak memberi rumus yang gampang untuk hidup. Enggak. Saya sering dikritik, Ustaz, lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya pintu. Kok hanya jalan keluar begitu? Saya udah kasih alternatif, saya ceramah di hadapan manusia kok, mikir dewe kok. Saya juga pusing kok mikir jawabannya. Enggak begitu, guyon itu. Tapi prinsipnya begitu, Bu. Jadi ketika kita berhadapan dengan karakter orang tadi, selain kita memahami itu konstruksi, bahwa kita masih bisa berusaha, tapi kita jangan bergantung dengan usaha kita. Hasilnya kita tidak pernah tahu, karena manusia tidak bisa distandarkan hasilnya. Kita juga belajar berhusnuzan, seperti cerita Musa dan Khidir ini tadi. Kalau melihat karakternya yang jelek, kita buru-buru menilai dia jelek, apalagi sampai ngomongin kamu jelek, maka sebenarnya kita seperti Musa yang tidak sabar menahan diri, buru-buru mengatakan bahwa Khidir sudah melakukan suatu kesalahan karena melubangi kapal. Kan bedanya Khidir sama Musa kan di ayat itu diulangi sampai 5 kali. Apa? Sabar. Bedanya Khidir, pengetahuan Musa tidak salah. Anak dibunuh, itu gak benar. Orang gak ngasih, mau menjamu kita, tembok ditinggikan, itu gak benar. Kapal sudah dikasih gratisan, dilubangin, itu gak benar. Tidak salah kan pengetahuan Musa itu? Nggak salah. Tetapi itu tidak cukup untuk menilai orang lain. Nah, itu pesannya. Untuk bisa mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi di orang lain, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Khidir dengan kapal, dengan anak, dan dengan tembok, obatnya adalah sabar. Makanya Khidir kan berkali-kali mengulangi, fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana bisa kamu sabar, kata Khidir, sementara ilmumu baru terbatas sampai di situ. Ketika Musa protes kapal, Khidir bilang lagi, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Udah tak bilangin kan, kamu nggak bakal sanggup sabar. Yang kedua, Musa nanya lagi, dibilang Khidir lagi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekarang ditegasin sama Khidir, kan sudah aku bilangin sama kamu. Kalau yang pertama tadi coba bilang, alam aqul innaka, sudah aku bilang engkau nggak bisa sabar. Yang kedua nanya lagi, sudah aku bilang sama kamu, ditambahin sama kamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak bisa sabar, dan seterusnya sampai 5 kali itu diulangin. Jadi rumusnya, ketika berinteraksi dengan orang yang kelakuannya jelehi, nyebelin, dan sama sekali nggak ngangenin, kalau bisa mau ditimpuk, dipukulin, saking nyebelinnya ini orang kelakuan, udahlah kita pakai cerita Musa dan Khidir tadi aja. Udah cukup itu buat kita sendiri untuk menilai, oh ini nggak bagus. Kalau kita punya jalan, ingatkan dengan perkataan yang baik, yang santun, seperti Nabi mengingatkan orang-orang yang memusuhi Nabi. Kalau tidak, diam aja deh, nggak usah lebih dari itu. Sesudah itu, ya sambil terus cari jalan untuk berinteraksi, terus menjaga hubungan dengan dia. Karena silaturahmi kita dengan orang yang baik itu bisa jadi obat. Persis, Bu, saya paham. Ya, saya sering sekali kalau ngomong gini. Soalnya beliau udah over 60, nggak tahan, goodbye aja. Itu salah satu cara yang bagus, Bu. Yang penting jangan berniat memutus tali silaturahmi. Niatkan kita tidak mendekat untuk menghindari madarat yang lebih besar. Karena kan begini, dalam Islam ketika menentukan sikap itu bisa jadi kita mengambil manfaat, meninggalkan madarat.
Tapi bisa jadi ketika hendak mengambil sikap, kita berhadapan dengan dua mudarat. Bukan satu manfaat, satu enggak. Jadi sekarang dua mudarat. Maka kemudian dalam Islam rumusnya jelas. Diambillah yang akhaffuhuma dararatan. Mana yang paling kecil madaratnya. Ini tidak berhubungan dengan beliau, seakan-akan tidak menyambung tali silaturahmi. Tapi kalau berhubungan, beliau bisa keluar kata-kata yang tidak nyaman atau mendengar kata-kata yang tidak nyaman. Yang mana yang kira-kira lebih besar madaratnya? Kalau sabarnya kuat, sabar tuh nggak ada batasnya, Bu. Yang ada batas tuh orang yang bersabar. Ya, kita yang punya batasan. Sabarnya sendiri nggak ada batas sebenarnya. Sabarnya nggak ada batas. Kalau kita punya simpanan sabar sampai 7 lapis langit, banyak maksudnya, akan lebih ideal kita berinteraksi. Artinya kemudaratan tentang omongan yang jelek, sakit hati bisa dihilangkan. Tapi kalau kita tidak kuat, berarti kita mengambil mudarat untuk menjauh dari beliau. Kan 2 mudarat berarti ini kan? Ya sudah. Lalu apa standarnya? Mana yang lebih akhafuh madaratan? Nggak ada standar. Nggak ada standar. Saya sering kritik ke diri saya, jangan memaksakan standar di situ. Kenapa? Ini urusan manusia. Standarnya ada pada subjektivitas masing-masing. Karena kita yang tahu mengukur yang mana yang lebih kecil madaratnya. Ngaten gitu. Makasih. Jawaban lagi-lagi jawabannya mah tidak memberi jalan keluar saya, Bu. Ya, tapi masuk kan ada beberapa. Iya benar, Bu. Saya hanya bisa ngasih tahu. Kalau ini Bapak seperti ibu-ibu yang alhamdulillah berkesempatan hadir meluangkan waktunya hari ini di tengah kesibukannya mempersiapkan. Ini ada hadiah. Saya bikin yang sulit aja deh biar nggak jawab. Benar. Jadi diapain, Bu? Dari pertanyaan Ustaz mungkin. Oh, dari pertanyaan. Oh, Terus begitu. yang bisa jawab dapat kartu. 1, 2, 3. Ada cara mudah juga, nggak usah dikasih pertanyaan. Kan yang nanya 3 tadi. Oh iya, boleh. Tapi lebih bagus dari Ustaz. Oh, dari saya. Jadi apa pertanyaannya? Saya biasanya kalau bikin soal itu semalaman, Ibu malam. Kan bikin pertanyaan essay gitu. Jadi bikin soalnya lama sekali. Apa soalnya? Kebiasaan Ustaz aja. Baik. Iya, Bu. Gini aja pertanyaannya. Di surah apa cerita tentang, tadi saya sebutkan nama surahnya kalau ingat. Oh iya, saya guru tafsir ya. Kalau kesulitan saya ganti lagi soalnya. Oh, ada pertanyaan gampang, Bu. Di surah mana cerita Luqman tadi Allah tempatkan? Surah Luqman, memang surah Luqman. Soalan gampang, Bu. Monggo, Bu. Oh, boleh beli, silakan ini. Boleh, soalnya satu dia yang bungkus. Oh enggak bukan. Nasinya itu sudah ambil, Bu. Apa dulu deh? Oh enggak difoto. Foto sama Pak Ustaz. Begini aja, Bu, biar kelihatan dari saya. Oh, jangan ngasihin, Bu, jangan saya. Nah, Ada sedikit ngomong. tadi rasa kagok gitu. Jangan nangis, terima kasih. Tuh lihat, jangan nangis. Mau ngasih? Nah, yang kedua, apa tadi? Di surah manakah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kemudahan yang akan Allah berikan kepada orang yang memberi tadi? Al-Lail. Ingetin. Tuh, Adek mau yang mana ngasihnya? Mau yang mana, Dek? Oh ya boleh. Nah, yang terakhir, Bu, karena saya guru tafsir surah-surah lagi. Di surah manakah di dalam Al-Quran Allah menyampaikan cerita tentang Musa dan Khidir? Tadi saya nggak nyebut loh. Nanti kan bisa jadi berarti tuh. Tapi kan ceritanya ada. Ada yang tahu? Kalau saya balik pertanyaannya kira-kira dapat nggak ya? Apakah cerita yang ada di dalam surah Al-Kahfi? Langsung dapat ya? Ngaco, Bu. Langsung yang di gua. Yang di gua.
Di Gua Kahfi ya. Padahal cerita Musa dan Khidir adanya di situ. Iya, cerita Musa dan Khidir itu ada di surah Al-Kahfi. Ayat. Saya nggak hafal ayatnya Bu. Yang jelas itu ada di rubu' ketiga. Rukuk ketiga. Rukuk itu tanda ain itu loh. Saya kalau ngapalin Quran ngingetinnya ain itu Bu. Satu ain itu kan biasanya satu kisah. Jadi kisah pertama itu kan tentang tentang kemuliaan Quran. Saya belum sampai belajar membaca arti. Gitu. Saya baru belajar tajwidnya. Tafsir. Saya tadi sebenarnya di setiap kota itu semua ceramah yang pertama saya sampaikan juga di samping cerita ini tadi kalau tidak dikasih tema. Karena saya sedang kampanye rajin-rajinlah baca Quran walaupun bacaan kita jelek daripada bacaan bagus. Kalau tapi itu tonton di YouTube ada deh. Itu ceramah saya di YouTube itu isinya Bu. Oke, yang ketiga. Apa lagi Bu yang ketiga? Ada yang mau titip soal nggak Bu? Saya kasih sama ketua sama panitia aja deh Bu. Oh, oke begitu. Nah, baik. Mudah-mudahan ada yang ingat. Apakah istilahnya di dalam fikih untuk kewajiban ayah dan ibu dalam memelihara anak? Tadi saya sebut berkali-kali ya. Monggo. Polana. Hampir mirip. Ayo. Saya kasih kunci. Huruf depannya huruf H. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pas. Menawarkan. Dengan tapi pakai H belakangnya. Namanya hadonah. Kalau gitu saya yang dapat. Kalau fatonah mah lain lagi Bu. Jangan diceritain di sini. Nanti jadi ghibah. Fatonah itu salah satu sifat Nabi. Cerdas gitu kan. Jangan dilanjutkan ke yang lain. Dosanya gede. Kalau sifat Nabi nggak jadi dosa Bu. Kalau ceritanya sifat Nabi nggak dosa kita. Ya udah dah. Yang tidak diceramain nggak apa-apa ya Bu ya. Ada yang hafal empat sifatnya Nabi. Sifatnya Nabi dan Rasul. Monggo. Cuma tahu dua. Ya sudah deh, nggak apa-apa deh, dua aja dah. Daripada nggak rampung-rampung. Bagi dua. Bagi dua Monggo. Kadonya bagi dua. Di paro deh. Kadonya di paro. Iya. Ya, buat dia aja deh. Ya Rasulullah. Semua nabi dan rasul itu punya sifat tabligh, amanah, siddiq, fatanah. Tabligh artinya semua nabi dan rasul tidak akan menyembunyikan apa yang dia tahu, kan tugasnya menyampaikan. Amanah, dia bisa dipercaya. Amin tadi. Amin itu bahasa lain dari amanah. Oh iya benar 3 Ibu ya. Oh iya. Cuma tabligh, amanah, siddiq. Siddiq artinya dia tidak pernah berkata salah dan tidak pernah meragukan imannya. Jadi siddiq itu tidak sekedar tidak pernah salah, berkata jujur. Bukan, tegas itu nanti karakter selanjutnya. Ada nabi kok yang rada kalem-kalem gitu. Jadi siddiq itu tidak, kalau kita kan biasa siddiq diartikan jujur ya. Sebenarnya siddiq dalam bahasa Arab tidak sekedar jujur, tapi dia juga menunjuk kepada orang yang firm. Dia tegas itu bisa firm, tidak pernah goyang sedikit pun imannya. Yang terakhir adalah fatanah. Fatanah itu nggak ada nabi dan rasul itu yang nggak pinter loh. Makanya kita kalau cara Jawanya ojo peminter. Tahu peminter itu? Peminter itu jangan sok pinter gitu. Rasulullah itu sudah pinter. Nah kita makanya ngaji karo Rasulullah. Oke, wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau kita sambung lagi bercerita yang lainnya. Insya Allah. Besok hadir lagi. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya hari ini. Alhamdulillah panitia masih punya banyak hadiah. Jadi untuk yang tadi memberikan pernyataan dan pertanyaan kan nanti selain di FV ada sesama Mbak Blik. Jadi dapat